Aku pasti akan menghancurkan reputasi mereka berdua. Kalian, aku beritahu kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Masih berani berteriak? Baik, aku lihat Siapa yang cari mati berani menyentuh orangku? Nona Pesartsong, kenapa dia datang? Kakak, bagaimana? Kak. Sudah. Kelap dulu. Serahkan ini padaku. Kalian lagi. Ngapain kamu? Sinin. Tidak mau. Tidak kusangka, Tuan Muda Shen, pewaris kaya raya top di kota Hai. Sekarang malah jadi orang menyedihkan yang bahkan bisa diintimidasi sembarangan oleh orang gila. Su Tingting, aku ini suamimu. Selama bertahun-tahun ini, kau minta bintang. Aku petikan bintang untukmu. Kau minta bulan, aku petikan bulan untukmu. Suami? Kamu itu cuma anak orang kaya gak berguna. Kalau bukan karena orang tuamu yang hebat, kamu pikir kamu siapa? Suamiku itu, Feng Shui. Su Tingting, apa kau tidak merasa bersalah padaku? Dulu saat kau miskin dan bahkan tidak bisa sekolah, aku yang membiayaimu. Kau bisa hidup seperti sekarang, itu semua juga karenaku. Aku takut kau minder, aku berikan mobil mewah, rumah mewah. Untuk keluargamu, aku berikan berbagai barang mewah. Bagaimana kau memperlakukanku? Saat aku kehilangan kedua orang tuaku, kau memindahkan semua aset perusahaan ke namamu. Kalian sekeluarga menghisap darahku dan masih ingin membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengar ya, Shen Sihang, kamu menggodaku dengan uangmu. Menahanku di sisimu. Aku sudah lama membencimu. Aku sangat berharap kamu mati. Setelah kamu mati, aku bisa dengan mudah mewarisi kekayaanmu yang besar. Dan kamu hanyalah orang tak berguna yang tidak punya nilai. Lihat baik-baik. Hanya orang seperti Feng Shui, ilmuwan top luar negeri yang berbakat dan luar biasa, yang cocok denganku. Sui Tingting, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak punya hati nurani. Siapa yang mengizinkanmu bicara begitu tentang Tingting? Oh iya. Aku lupa memberitahumu. Laporan penyakit mentalmu. Aku yang memasukkannya. Kamu. Sayang sekali. Sekarang semua orang mengira kamu gila. Tenang saja, kemewahan dan kekayaanmu. Aku akan menikmatinya perlahan-lahan untukmu. Aku akan membunuh kalian. Sui Tingting, apa yang akan kamu lakukan? Sepertinya dosisnya terlalu banyak. Sui Tingting. Kamu, Feng Shui, kalian tidak akan mati dengan tenang. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membuat kalian membayar mahal. Suamiku adalah Feng Shui. Kemewahan dan kekayaanmu akan kunikmati perlahan-lahan atas namamu. Zhiheng, Zhiheng. Semua hidangan sudah siap. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali di hari Sui Tingting menjamu Feng Shui dan putrinya. Sui Tingting, di kehidupan sebelumnya kau menyakitiku begitu parah. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Aku pergi dulu. Ah, ini Zhiheng. Zhiheng. Kalau kau pergi, Tingting akan marah. Kalau dia marah, kau harus berlutut lagi meminta maaf. Jangan bersikap seperti anak orang kaya manja begitu. Tingting. Aduh, Tingting. Zhiheng,
Peng Shuai baru kembali ke negara ini. Tidak mudah baginya mengurus anak sendirian. Aku membantunya menjemput dan menjaga Jiani. Itu sudah sewajarnya. Kau jangan cemburu. Kau Peng Shuai kan? Ku dengar dari Ting Ting, kamu lulusan Universitas Ivy League, seorang mahasiswa berprestasi, dan juga seorang peneliti di lembaga riset top luar negeri, seorang talenta riset. Halo. Halo. Aku tidak mau makan sampah-sampah ini. Kenapa kamu tidak sopan begitu? Makanan ini jelas tidak enak. Tidak bisa dibandingkan dengan burger, pizza, atau steak di luar negeri sama sekali. Menurutku, kamu sengaja tidak mau aku. Dan ayahku makan kenyang. Jiani ini memang anak yang baru pulang dari luar negeri ya. Wawasannya memang beda. Apa yang sudah dia makan dan lihat jauh lebih baik daripada orang dewasa. Jiani, karena kita sudah kembali ke negara ini, kita harus sedikit menyesuaikan diri. Hari ini, berikan Paman Shen sedikit muka. Lain kali, ayah akan mengajakmu makan makanan bar. Oke? Muka kamu tidak berharga. Lagi pula, makan malam ini memang tidak pernah kuundang untuk kalian. Pintunya di sana. Silahkan pergi. Tidak perlu diantar. Shen Shiheng, kenapa sikapmu seperti ini? Begini caramu memperlakukan tamu kehormatan yang kuundang? Jiani kan masih anak-anak. Apa salahnya kalau dia bicara ceplas-ceplos? Kamu malah perhitungan banget. Berapa umurmu? Berapa umurnya? Lagi pula, Jiani tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Dia tidak terbiasa dengan masakan seperti ini. Bukankah itu wajar? Aku lihat kamu jelas-jelas tahu mereka baru kembali ke negara ini. Tapi masih menyiapkan makanan yang tidak sesuai selera mereka. Sekarang juga, minta maaf pada ayah dan anak ini. Di wilayahku, kamu merusak suasana. Kamu menyuruhku minta maaf. Teng Teng, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi aku tidak ingin kalian berdua bertengkar. Karena kami berdua, kurasa aku dan Jiani pergi dulu. Hei! Shen Zhiheng, Peng Shuai adalah kakak seniorku. Dia sudah banyak membantuku. Jangan tidak sopan. Kalau kamu masih saja berpikiran sempit, jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap baik padamu. Kakak senior, tenang saja. Jiani mau makan apa? Kita akan makan itu. Oh ya, jam tangan ayah rusak ya. Setelah makan, kita beli jam tangan lagi. Aku paling suka lihat ayah pakai By Day Life. Yang di tanganku ini by day life. Hanya jam tangan kelas seperti ini yang pantas untuk statusku. Tapi karena guncangan di pesawat tidak sengaja terbentur dan rusak. Ting Ting masih ingat ya? Jangan bilang begitu. Yang penting kalian senang. Lagi pula ini bukan uangku. Ini uang Shen Zhiheng. Sebagai kompensasi karena penyambutan yang kurang baik kan? Ting Ting, kalau kamu belikan aku jam tangan, Tuan Muda Shen tidak akan marah dan tidak memberimu uang kan? Shen Zhiheng tidak punya kelebihan lain. Hanya uangnya banyak. Dan dia sangat rela memberikannya padaku. Tenang saja. Shen Zhiheng, kamu tuli ya? Cepat telepon konter dan pesan jam tangan. Kalau tidak, kamu akan berlutut memohon maaf. Baik, aku akan telepon konter sekarang juga untuk memesankan jam tangan untuk kalian. Di kehidupan sebelumnya, kalian membuatku menderita. Di kehidupan ini, giliran kalian yang merasakan penderitaan itu. Lihat kan, dia itu bucin. Takut aku tidak senang. Ayo pergi, kita makan dulu. Nanti langsung ke konter beli jam tangan. Nanti malam aku ajak kalian lihat rumah mewah dan museum koleksi pribadiku. Ayo pergi. Ayo. Ting Ting, kamu membuat Ting Ting tidak senang hari ini. Pergi saja sendiri ke konter dengan mobilmu. Dan lagi, kapan kamu bisa mengubah sifat anak orang kaya manjamu itu? Kapan kamu bisa mengubah sifat anak orang kaya manjamu itu? Punacara He, tolong bantu aku jual museum koleksi Sen atas namaku. Dan juga Villa Teluk Tian Sui, jual semuanya. Lalu, siapkan perjanjian cerai yang membuat Sui Ting Ting pergi tanpa harta sepeser. Ayo, Jiani. Ayah ajak kamu lihat jam tangan. Oke. Tuan Shen, jam tangan yang Anda pesan sudah siap. Mari ikut saya ke sini untuk memeriksa barangnya. Efisiensi kerjanya lumayan. Cukup untuk menebus kesalahan. Hei, jam tangan apa yang dia pesan? Tuan Shen memesan jam tangan dia emas mawar seharga 150.000. Cuma 150.000? Shen Zhiheng, kamu memang bodoh. Jam tangan yang dipecahkan ayahku itu Setidaknya 300.000. Kamu menyuruhnya memakai jam tangan di bawah 200.000. Apa kamu sengaja ingin mempermalukannya? Ngapain kamu? Jiani masih anak-anak. Apa kamu mau menghukumnya? Lagi pula, Jiani tidak salah. Jam tangan yang dipecahkan Peng Shuai itu 300.000.
Kamu setidaknya harus memesan jam tangan yang harganya di atas 500.000 baru pantas untuknya. Seorang ilmuwan riset tahu. Ceng ceng, tidak apa-apa. Jam tanganku ini juga hanya sekitar 300.000. Beli yang mirip saja sudah cukup. Jangan marah-marah pada Cihang lagi. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Kamu baru saja kembali ke negara ini. Bagaimana bisa jam tangan yang kamu pakai lebih jelek dari yang sebelumnya? Sekarang keluarkan jam tangan termahal di toko kalian. Nona, Anda yakin? Untuk melihat jam tangan di toko kami, perlu verifikasi aset. Banyak omong. Apa kamu tidak lihat suamiku berdiri di sini? Apa dia perlu verifikasi aset? Kalau kamu bertele-tele lagi, awas, aku laporkan kamu. Tidak perlu, tidak perlu. Jam tangan dengan dial berlian penuh ini, edisi terbatas 500 buah di seluruh dunia. Di kota Hai, hanya ada 5 buah berlian di dial jam tangan ini, semuanya berlian asli. Harganya 880. Jam tangan ini lumayan lah, tapi jam tangan 880.000 untuk kakak senior. Masih kurang memuaskan. 180.000 masih kurang memuaskan. Sekaya apa sih dia? Entahlah, putri konglomerat mana lagi ini yang pamer kekayaan di jalanan. Aduh, aku bilang ya, beberapa pelanggan itu beli jam tangan ratusan ribu, masih ragu-ragu setengah hari. Dia langsung beli 880.000. Memang bikin irit. Jam tangan ini memang lebih bagus dari yang aku pecahkan. Lumayan lah. Tapi ini bukan jam tangan terbaik yang pernah aku pakai. Sudahlah, mengingat ini edisi terbatas global, ambil yang ini saja. Sini, pasangkan untukku. Kelihatannya cocok juga. Jiang, kamu tidak mau coba juga? Kurasa jam tangan edisi terbatas global ini kamu juga belum pernah pakai kan? Jangan lihat harganya yang mahal ini. Sebenarnya beratnya ringan sekali. Dan lagi juga sangat menonjolkan karisma. Kakak senior, jam sebagus ini? Kalau dia yang pakai, bukankah itu sia-sia? Lagi pula, dia membuatku kesal tadi siang. Aku belum membalasnya. Kalian coba saja, tidak perlu khawatirkan aku. Kakak senior, kalau kamu suka jam ini, itu sudah cukup. Jangan pedulikan Shen Zihang. Ting ting. Kulihat Zihang sepertinya sedikit tidak senang. Apa? Karena kamu memberikanku jam semahal ini, dia jadi tidak nyaman. Kakak senior, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya 880.000 saja. Aku menghabiskan uangnya. Itu memberinya muka dan menghargainya. Dia seharusnya merasa terhormat. Kalau saja di toko ini, jam termahalnya bukan hanya 880.000. Aku ingin memberimu jam seharga jutaan. Shen Ziheng, menurutmu jam ini bagaimana? Asal kalian senang saja. Baik, melihat Ting Ting, mengingat betapa pedulinya kamu padaku, jam tangan ini akan kuterima. Anggap saja ini memberi Shen Ziheng kesempatan untuk menunjukkan diri. Jiani, coba lihat jam tangan ini, bagaimana? Berdiri yang benar, jangan bergerak sembarangan. Orang tuamu mana? Lepaskan aku! Jiani, bagaimana? Apa tanganmu terluka? Ada apa ini? Anak ini menjatuhkan jam tangan. Kalian cari beberapa orang, jaga pintu baik-baik. Jangan biarkan siapapun keluar. Baik. Kenapa kamu menakut-nakuti anak kecil? Menakut-nakutinya. Apa kamu tidak lihat dia menjatuhkan semua jam tangan di toko ke lantai? Jarum jam tangan ini semuanya tidak bisa bergerak lagi. Kerugiannya setidaknya 500.000. Aku tidak sengaja. Lagi pula, jelas-jelas kualitas jam tangan kalian ini sangat buruk. Aku baru menyentuhnya sedikit, sudah rusak. Semuanya barang sampah. Jiani benar. Jika jam tangan kalian, kualitasnya cukup bagus. Apa cuma jatuh sedikit langsung rusak? Dia tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Sudah terbiasa bebas. Cuma menjatuhkan beberapa jam tanganmu. Apa perlu sampai segitunya heboh? Heboh? Kamu? Jiani, harus patuh. Di sini di dalam negeri, tidak sebebas dan seterbuka di luar negeri. Meskipun kamu tidak sengaja menjatuhkannya, mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja. Apakah sengaja dijatuhkan atau tidak, kita bisa cek CCTV. Dia sudah merusak begitu banyak jam tangan. Kalian sebagai orang tua harus membayar ganti rugi. Sudah cukup. Bukan cuma mau uang kan? Lihatlah statusku ini. Apa aku terlihat tidak mampu membayar? Kalian ini seperti orang yang belum pernah melihat dunia saja. Katakan saja, berapa harga jam tangan yang rusak itu? Aku akan beli semuanya. Aku akan suruh kakak senior memakainya bergantian. Apa? Beli semuanya? Benar-benar kaya raya. Tadi ada satu jam tangan yang rusak, nilainya 660.000. Apa kamu sanggup membayarnya? Beberapa jam tangan ini, jika digabungkan, sudah lebih dari 1 juta. Ini bisa beli mobil mewah. Astaga, benar sekali. Nona cantik ini kaya dan cantik. Siapapun yang menikahinya, pasti sudah mengumpulkan keberuntungan 8 turunan. Nona,
Anda baru saja bilang, semua jam tangan ini Anda mau ambil semua. Anda harus benar-benar memikirkannya baik-baik. 3 jam tangan ini ditambah yang dia pakai di tangannya, totalnya setidaknya 2 juta. Kupikir harganya lebih mahal. Cuma 2 juta. Dengar ya, yang duduk di sofa itu. Suamiku. Dia punya banyak uang. Membeli toko kalian ini. Bukan masalah besar. Astaga, Nona, tadi saya sangat lancang. Jangan dimasukkan ke hati ya. Begini, saya minta maaf kepada Anda. Maaf. Ting, terlalu boros. Shen Ziyang, dia pasti tidak akan setuju kan? Shen Shiheng, aku beli jam tangan ini untuk kakak senior. Kamu tidak akan keberatan kan? Aku tidak peduli, asal kalian senang saja. Sikap seperti ini baru benar. Begini saja, aku beri kamu kesempatan untuk beraksi. Malam ini, kamu yang traktir makan malam kita. Kalau kami senang, masalah hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tidak perlu. Ku beri sedikit muka, kamu langsung besar kepala ya. Biasanya di rumah, 3 kali makan sehari. Mana ada yang bukan kamu yang masak? Sekarang di luar malah sok-sokan. Shen Ziyang, tidak kusangka kamu lumayan pintar ya. Tahu cara merebut perut wanita, berarti merebut hati wanita. Pantas saja Ting, wanita secantik ini mau menikah denganmu. Ternyata, bucin yang naik pangkat. Aku angkat topi. Dulu banyak sekali yang mengejarku. Kalau bukan karena aku beri dia kesempatan, dia bahkan tidak punya hak untuk jadi bucin. Mencari mati. Nanti kamu rasakan akibatnya. Sudah selesai dihitung? Kita masih harus ke museum koleksi nanti. Jangan buang waktu. Ya, sebentar. Sudah selesai. 3 jam tangan ini, ditambah yang edisi terbatas global itu, totalnya 2.200.000. Tapi Nona, saya harus mengingatkan Anda. Jika Anda tidak jadi membelinya, biaya perbaikan jam tangan ini hanya 550.000. Jika Anda membeli semuanya, saya akan segera meminta orang untuk membuat tagihan. Tapi begitu tagihan dibuat, Anda tidak bisa berubah pikiran lagi. Kenapa kamu banyak omong? Aku sudah bilang dengan sangat jelas tadi. Semuanya bungkus. Semuanya. Wow, Tante Ping Ping, kamu keren sekali. Aku suka sekali padamu. Ting, kamu baik sekali. Begitu dana penelitianku cair, aku pasti akan memberikanmu 1 juga. Jam tangan wanita mewah. Nanti kamu pakai ya. Biar semua orang iri padamu. Kak, kamu sudah banyak membantuku sebelumnya. Ini bukan apa-apa. Uangmu lebih baik simpan untuk Gianni saja. Kalau kamu benar-benar ingin memberiku sesuatu, begini saja. Apa yang ingin kamu berikan padaku? Bilang saja pada San Ziheng. Biar dia yang beli. Niat baikmu saja sudah cukup. Bisa begitu ya. Kalau begitu, aku juga akan memberi Shen Ziheng kesempatan untuk menunjukkan diri. Menurutku, jam tangan wanita ini lumayan bagus. Wah, selera Anda bagus sekali. Ini produk baru di toko kami. Ting, kamu suka? Kak, seleramu memang bagus. Aku sangat suka jam tangan ini. Kalau begitu, aku ambil ya. Jam tangan wanita berdial biru ini seharga 300.000. Apa maksudmu? Apa kamu pikir kakak seniorku tidak mampu membelinya? Dasar mata duitan. Pergi, cepat tanda tangan kontraknya. Proses pembayarannya. Nona, ini pulpennya. Silahkan tanda tangan di sini. Totalnya 2.500.000. Cuma 2.500.000. Dasar tidak pernah lihat dunia. Uang segini buatku, bukan apa-apa. Cepat proses pembayarannya. Jangan sampai menghalangi aku membawa kakak senior untuk mengunjungi museum koleksi pribadiku. Baik, ini kwitansinya. Anda mau bayar pakai kartu atau scan kode QR? Shen Shiheng, apa kamu buta? Cepat ke sini bayar. Jangan buang-buang waktu. Bayar? Bayar apa? Shen Shiheng, jangan pura-pura bodoh. Cepat bayar. Dari 5 jam tangan ini, 2 dipilih oleh kalian berdua. 3 lainnya dipecahkan olehnya. Apa hubungannya denganku? Aku cuma kesini untuk minum kopi dan baca majalah. Minum kopi dan baca majalah, apakah itu berbayar? Tidak berbayar. Silakan lihat-lihat. Silakan minum. Shen Shiheng, jangan keterlaluan. Trik seperti ini, aku sudah sering lihat. Kamu kan cuma cemburu sama kakak kan? Sebagai laki-laki, harus lebih berlapang dada. Mengerti? Cepat bayar. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke pesta ulang tahun yang kamu siapkan untukku hari Minggu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pamer kemesraan. Aduh, ini benar-benar drama sekali. Aku baru pertama kali melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Dia dan kakak senior saling bertukar hadiah, tapi malah menyuruh suaminya yang bayar. Coba katakan. Aku kira dia putri orang kaya. Ternyata cuma sok kaya dan pamer. Benar-benar memalukan. Iya kan? Nona, ini sudah selesai dibungkus. Silahkan lihat. Kenapa buru-buru? Apa aku kekurangan uang segini? Shen Shiheng, cemburu juga ada batasnya. Kita sedang di luar sekarang. Ini bukan di rumah. Kamu bikin aku malu banget. Aku udah gak sabar. Ngomong banyak sama kamu. Cepat bayar. Kalau ada apa-apa, kita omongin di rumah. Ziyang, jangan bikin Ting marah. Aku tahu, karena aku pulang ke sini, Ting sibuk ngurusin aku. Kamu jadi gak enak hati. Tapi kalau kamu marah,
Jangan ampiasin ke Ting-Ting ya. Marah sama kalian berdua? Aku cuma merasa lucu. Cukup. Kamu gak mau dengerin omongan baik-baik ya? Oke. Jangan harap. Aku bakal bersikap baik sama kamu hari ini. Kalau kamu gak bayar, aku bayar sendiri. Manajer, gesek kartunya. Baik, mesin POS-nya di sini. Kartu bank tidak valid. Gesek kartu gagal. Nona, kartu bank Anda tidak valid. Tidak bisa bayar. Shen Zhiheng, kamu blokir kartu bankku. Wewenang apa yang aku punya untuk memblokir kartumu? Jangan-jangan kartu yang baru saja kamu gesek itu kartuku. Shen Zhiheng, kamu benar-benar hebat. Kamu ingin menggunakan cara ini untuk membuatku tunduk. Mimpi. Ini cek 2,5 juta. Kalian bisa mencairkannya. Nona, cek ini tidak ada tanda tangannya. Ini cek tidak valid. Mohon ganti dengan cara pembayaran lain yang valid. Jika hari ini kamu tidak bisa membayar, kami terpaksa menelpon polisi. Shen Zhiheng, kamu mempermainkanku. Aku mempermainkanmu. Cek yang kuberikan padamu selalu ada tanda tanganku. Cek kosong seperti ini, biasanya aku simpan di kantorku. Kenapa kamu mencurinya tanpa alasan? Kamu bisa memintanya padaku, kan? Kamu. Aduh, wanita ini kelihatannya cantik sekali. Tidak disangka, ternyata dia pencuri juga ya. Dia bahkan mencuri uang suaminya sendiri untuk membelikan barang buat pria lain. Benar-benar bodoh sekali. Mentang-mentang suaminya kaya, dia jadi makin kurang ajar. Membelikan jam tangan edisi terbatas untuk kakak senior. Aduh, menjijikkan sekali. Kalian semua diam. Aku tidak akan membiarkan kalian bicara seperti itu tentang Ting-Ting. Kakak senior, jangan pedulikan lalat-lalat itu. Mereka itu cuma iri saja. Suamiku kaya. Aku pakai uangnya, itu sudah sewajarnya. Mau beli apa saja, ya beli saja. Mau kasih ke siapa saja, ya kasih saja. Uang receh kalian itu, aku tidak sudi melihatnya. Bibi Ting-Ting, jam tangan yang dipakai ayahku itu benar-benar bagus sekali. Apa Bibi punya cara lain untuk bisa membeli jam tangan itu? Ting-Ting, bagaimana kalau aku minta maaf pada Cieng? Bilang padanya jangan cemburu lagi. Tidak bisa, kakak senior. Mana mungkin aku membiarkanmu minta maaf padanya. Semakin dia seperti ini, semakin aku tidak akan menggubrisnya. Kalian tunggu saja. Halo, Kak Dandan. Tolong bawakan barangnya ke... Ting-Ting, barang yang kamu minta sudah kubawakan untukmu. Ini adalah vas porselen biru putih dari Kion Kekaisaran Dinasti Qing. Nilai pasarnya 3 juta. Aku menggunakannya untuk melunasi utang 2,5 juta. Menurutmu, bisa? Vas porselen biru putih senilai 3 juta untuk melunasi utang 2,5 juta. Transaksi ini sangat menguntungkan. Tidak kusangka, wanita matre ini ternyata punya harta juga. Hanya dengan satu telepon, dia bisa membawa barang anti kelas atas seperti ini. So Dandan, ini adalah barang yang ayahku beli di pelelangan dulu dan diberikan kepada ibuku. Siapa yang mengizinkanmu mengambilnya tanpa persetujuanku? Shen Zhiheng, bukankah sudah kubilang padamu? Singkirkan sifat anak orang kaya manjamu itu. Jangan sampai kamu benar-benar membuat Ting-Ting marah. Jika Ting-Ting tidak senang, bukankah kamu tetap harus berlutut minta maaf? Lagi pula, Ting-Ting datang membantu temannya. Kamu seharusnya sangat menghargainya. Kamu sekarang mengeluarkan vas porselen biru putih ini untuk melunasi tagihan. Ini semua yang seharusnya kamu lakukan. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang mencari masalah. Sejak kapan urusanku jadi urusan? Shen Zhiheng, aku menasihatimu dengan baik. Tapi kamu tidak mau dengar ya. Kalau bukan karena aku adalah kakak sepupu Ting-Ting, orang yang lebih tua darimu, aku juga malas bicara begini padamu. Dulu kamu membuat Ting-Ting tidak senang. Lalu kamu memberinya tas, memberinya bunga, memberinya perhiasan. Bukankah itu semua perbuatanmu? Aku bicara begini padamu. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau kamu ingin mendapatkan hati Ting-Ting yang tulus dan pengakuan dari keluarga Sue, kamu seharusnya lebih sering melihat dari sudut pandangnya. Pikirkan dia baik-baik. Shui Dandan, sekarang aku beri kamu satu kesempatan. Kamu kembalikan itu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Shen Zhiheng, jangan mengancam sepupuku. Kalau kamu tidak mau pakai vas porselen biru putih ini sebagai jaminan, bayar saja tagihannya. Dan minta maaf pada kakak senior dan Gianni. Dengan begitu, aku masih bisa mempertimbangkan untuk tidak mempermasalahkannya denganmu. Tidak kusangka kalian begitu tidak tahu malu. Dulu aku benar-benar buta sampai-sampai begitu tulus pada kalian. Keluarga Sue kalian. Satu wanita matre yang suka merendahkan orang, satu orang tua yang bicara sendiri. Berani-beraninya mengancamku terang-terangan seperti ini. Sepertinya selama ini aku terlalu sopan pada kalian. Sekarang aku akan menelpon polisi untuk menangani ini. Lapor polisi. Kamu berani merusak barangku. Kamu sudah bosan hidup ya? Cieng, Siapa suruh kamu banyak omong? Tidak bayar-bayar dari tadi. Aku memang mau memberimu pelajaran. Ada apa ini? Ada apa? Kamu mau apa sama anak kecil? Mau main tangan?
Dia masih umur berapa? Pikiran jahat apa yang bisa dia punya? Lagi pula hari ini, jelas-jelas kamu yang salah duluan. Kalau bukan karena kamu, yang lambat sekali tidak mau bayar. Apa aku perlu menelpon Kak Dandan untuk membawa vas porselen biru putih? Kalau kamu bayar lebih awal, vas porselen biru putih ini tidak akan pecah. Jadi, ini semua salahmu sendiri. Shen Ziheng, aku juga tidak tahu kenapa Jiani melakukan hal seperti ini. Dia biasanya tidak seperti ini. Tolong. Demi dia yang baru 7 tahun, jangan terlalu mempermasalahkannya ya. Aku minta maaf atas namanya. Kakak senior, kenapa kamu minta maaf padanya? Tuan Peng, jangan khawatir. Vas porselen biru putih ini, aku yang membawanya. Jiani hanya mendorongnya sedikit. Pada akhirnya, ini pecah saat ada di tanganku. Tidak perlu menyalahkan Jiani kalau dia terus mempermasalahkannya. Kalau begitu, datang saja padaku untuk urusan kakak sepupu keluarga Sue ini. Aku ingin lihat apakah dia punya nyali. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Maaf, siapa yang melapor? Pak Polisi, saya yang melapor. Sekretaris saya, Shui Dandan, mencuri vas porselen biru putih saya yang bernilai 3 juta. Tolong segera tangkap dia. Ini adalah kontrak pembelian dan bukti saat itu. Cukup untuk membuktikan bahwa vas porselen biru putih ini milik saya. Lepaskan aku! Jangan tangkap aku! Ting Ting! Aku kakak sepupumu! Cepat, bantu aku bicara! Pak Polisi, kami semua keluarga. Tidak ada yang namanya mencuri atau tidak mencuri. Ini semua salah paham. Shen Shiheng, cepat suruh Pak Polisi. Lepaskan kakak sepupuku. Kalau berani, hadapi aku. Jangan mengancam kakak sepupuku. Shen Ziheng, jangan membuat Ting Ting marah lagi. Kalau Ting Ting marah, dia akan meninggalkanmu. Semua pengabdianmu sebagai bucin selama bertahun-tahun ini percuma. Dengar ya, kalau kamu tidak melepaskannya, pesta ulang tahunku hari Minggu ini. Tidak usah kamu adakan untukku. Shen Ziheng, aku sarankan kamu, Pak Polisi. Cepat lepaskan kakak sepupu Dandan. Aku akan membantumu membujuk Ting Ting baik-baik. Kamu tunjukkan saja sikap baikmu. Bujuk Ting Ting, maka masalah ini akan selesai. Anggap saja kamu memberiku muka. Sudah kubilang, mukamu sama sekali tidak berharga. Shui Dandan, kamu mencuri vas porselen biru putih milikku yang bernilai 3 juta. Pencuri ini akan kutangkap hari ini. Pak Polisi, vas porselen biru putih ini adalah hadiah dari ayahku untuk ibuku. Sangat berarti. Setelah Shui Dandan mencurinya, dia bahkan membiarkan gadis kecil ini memecahkannya. Semua yang kukatakan adalah benar. Pelanggan di toko ini dan juga para karyawan bisa menjadi saksiku. Dan juga rekaman CCTV di toko ini. Betul. Kami semua adalah saksi. Betul. Saya melihat sendiri wanita ini membawa barang ini. Betul. Lalu dipecahkan oleh anak kecil itu. Kalian semua cuma nonton saja. Apa urusan kalian? Apa salahnya kami bicara jujur? Kalau kamu berani, suruh Pak Polisi lihat rekaman CCTV itu. Lihat apakah ada yang salah dengan perkataanku. Betul. Nona, mata publik itu tajam. Sekarang, apa lagi yang mau kamu katakan? Sekarang kamu mau berdamai secara pribadi dengan Shen Ziheng atau ikut saya ke kantor polisi untuk penyelidikan? Shen Ziheng, kamu harus pikirkan baik-baik. Aku ini kakak sepupu Ting Ting. Kalau kamu memasukkanku ke penjara, keluarga Sue kami tidak akan melepaskanmu. Aku tahu, kamu cuma ingin berakting untuk Ting Ting kan? Tenang saja. Selama kamu melepaskanku hari ini, aku pasti akan bicara baik tentangmu di depan Ting Ting. Tidak perlu. 1. Bayar ganti rugi sesuai harga. 2. Masuk penjara. Pilih sendiri. Shen Shiheng, cukup. Cuma 3 juta. Kamu perhitungan banget denganku. Kamu kan kaya banget. 3 juta itu apa artinya bagimu? Apa perlu kamu begini? Terus-terusan mempermasalahkannya. Cuma 3 juta. Kamu kaya, kamu dermawan. Bayarin dong buat dia. Kamu. Shen Ziheng. Pantas saja kamu aneh begini. Sudah, jangan pura-pura lagi. Kamu kan cuma melihat kakak senior hari ini, jadi merasa terancam. Makanya sengaja cari masalah. Supaya aku merasa cemas dan menuruti semua perkataanmu. Tapi rencanamu itu gagal total. Aku beritahu ya, Shen Ziheng, aku, Shui Ting Ting, tidak akan tunduk demi seorang pria. Tidak akan. Aku tidak mau lagi mendengar narsismu. Bayar ganti rugi atau bawa dia pergi. Ting Ting, Shen Ziheng ini, dia sedang berselisih denganmu sekarang. Kalau memang tidak bisa, menunduklah dan akui kesalahanmu ya. Bulan depan ini, aku harus menikah. Jangan sampai ada masalah di saat-saat genting seperti ini. Ziheng, aku tahu di hatimu. Itu karena kamu terlalu peduli padaku. Takut kehilangan aku. Tenang saja. Aku dan kakak senior benar-benar tidak ada apa-apa. Jadi jangan cemburu lagi ya. Nanti aku akan tetap memfokuskan diri pada keluarga. Pesta ulang tahun hari Minggu ini, aku juga akan hadir seperti biasa. Kamu puas kan? Shen Ziheng, lihat apa yang sudah kamu lakukan pada Ting Ting. Sampai sejauh ini. Sudah, hentikan saja. Kalau terus-terusan begini, Ting Ting hanya akan semakin kecewa padamu. Nanti kamu menyesal pun sudah terlambat. Menyesal?
Aku sudah lama menyesal. Aku menyesal selama bertahun-tahun ini, aku terus membiarkanmu menghisap darahku. Sehingga kalian semua jadi berani kurang ajar padaku. Aku memerasmu. Shen Siheng, apa kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Kalau kamu terus cari masalah, kita berdua akan bercerai. Dengan senang hati. Pulpen. Ini. Giliranmu. Cih, berani-beraninya minta cerai. Tapi tidak berani tanda tangan. Betul. Tanda tangan. Kamu ingin aku pergi tanpa harta sepeser pun. Shen Siheng, jangan berakting lagi. Aku tahu, aku terlalu penting bagimu. Makanya kamu pakai cara ini. Untuk memaksaku tunduk. Tapi aku beritahu kamu, cara ini hanya akan membuatku jijik. Dengar baik-baik. Sekarang juga bayar tagihannya. Lalu minta maaf pada Kak Dandan. Kalau tidak, aku benar-benar akan tanda tangan surat cerai ini. Kamu akan pulang dan menangis. Merasa bersalah kan? Karena aku sudah tahu niatmu. Jangan buang-buang waktu. Cepat bayar dan minta maaf. Kalau tidak, aku benar-benar akan tanda tangan. Shen Jiheng, Pak Lubi kasih jalan keluar. Ya terima saja. Jangan bikin Ting-Ting susah. Baiklah, masalah keluarga kalian selesaikan secara pribadi. Tuan Shen, Anda memilih penyelesaian secara musyawarah atau jalur hukum? Pak polisi, saya memilih. Kak Dandan, lihat dia. Dia takut aku cerai. Dia tidak bisa hidup tanpa aku. Langsung lepaskan saja dia. Pak polisi. Dengar tidak? Cepat lepaskan aku. Saya memilih jalur hukum. Tolong bawa dia pergi. Sue Dandan diduga melakukan pencurian dengan jumlah besar. Bawa dia. Lepaskan aku. Ting-Ting, tolong aku. Aku tidak boleh punya catatan kriminal. Sing-sing. Kak Dandan. Sing-sing. Kak Dandan. Sungguh melegakan. Makan tuh, Karma. Kak Dandan. Jangan biarkan dia pergi. Kak Dandan. Nona ini, kontraknya sudah ditandatangani dan notanya sudah dibuat. Kalau hari ini Anda tidak bisa membayar, Anda tidak bisa pergi. Aduh, memukul orang. Apa kamu tidak lihat Kak Dandan ditangkap? Kalau kamu menghalangiku menyelamatkan orang, akan kuhancurkan kontermu. Percaya tidak? Sudah menghancurkan jam tangan kami, masih mau menghancurkan konter. Anda. Masih mau memukul orang. Baik. Kemari. Pukul mereka berdua. Setelah itu, kirim ke kantor polisi. Aduh. Jangan pukul lagi. Aduh. Shen Zheng, apa kamu benar-benar tega membiarkanku begitu saja? Pukul dia, pukul yang keras. Pukul. Pukul. Hajar saja dia. Pukul. Bukankah kamu ingin jadi pahlawan penyelamat kecantikan? Hari ini aku akan memberimu kesempatan itu. Aku ini lulusan terbaik dari Universitas Ivy League di luar negeri. Peneliti di lembaga penelitian top keamanan nasional. Kalian tidak boleh memukulku. Lembaga penelitian top luar negeri. Mau menakut-nakuti siapa? Pukul saja dia. Tolong, ada orang di sini. Tidak bisa bayar. Lalu mau pergi begitu saja. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Bagus. Manajer Zhao benar-benar berwibawa. Pukul. Dia bahkan bilang, kami lalat. Pukul. So Ting-Ting, di kehidupan sebelumnya aku sangat memanjakanmu. Tapi yang kudapat adalah kematian. Di kehidupan ini, aku ingin melihatmu menggali kuburanmu sendiri. Tuan Muda Xian, apa Anda benar-benar bersedia menjual Museum Koleksi Xian dan Villa Teluk Qian Shui kepada saya? Kedua tempat ini adalah lokasi berharga yang sangat strategis. Bahkan sekarang pun masih memiliki potensi kenaikan nilai. Setelah dijual, Anda tidak bisa menyesalinya. Karena sudah diputuskan, aku tidak akan menyesalinya. Aku sudah menjual Museum Koleksi Xian dan Villa Teluk Qian Shui. Lihat saja bagaimana keluarga Shui Ting-Ting ini akan memuras hartaku lagi. Lalu bagaimana Tuan Muda Xian berencana menangani koleksi di museum itu? Transaksi kali ini hanya menjual gedungnya, bukan koleksinya. Semua koleksi sudah aku pindahkan seluruhnya. Nona Zong bisa kapan saja pergi ke museum. Kalau begitu, terima kasih Tuan Muda Xian sudah rela melepaskan. Feng Shui museummu sangat bagus.
Pas sekali untuk kakekku yang suka mengoleksi. Di kemudian hari, jika kamu membutuhkan bantuan apapun, katakan saja. Aku pasti akan membantumu sepenuhnya. Terima kasih Nona Zong. Senang bekerja sama. Xiao Hui, pindahkan semua koleksiku sebelumnya ke museum koleksi Shen, lalu tata dengan baik. Aku ingin membuat kakek senang. Baik. Ting Ting tidak apa-apa. Ma, sakit sekali. Aduh, putriku sayang. Kasihan sekali. Kamu menderita ya. Shen Ziheng, si bajingan besar itu. Melihat istrinya sendiri ditangkap polisi, dia malah tidak membantu. Kali ini keluarga kita rugi besar. Bukan hanya semua tabungan bertahun-tahun habis, Kak Dandan juga tidak bisa diselamatkan. Semua salah, Shen Ziheng. Dia cemburu pada kakak senior. Dia melakukan semua ini hari ini. Tidak lain, hanya ingin aku tetap di sisinya dengan sepenuh hati. Aku tidak akan menuruti keinginannya. Ting Ting, ini semua salahku. Baru kembali ke negara ini dan belum punya pijakan yang kuat. Aku sudah membuatmu banyak masalah. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau aku dan Jiani pergi duluan saja? Kakak senior, apa yang kamu katakan? Ini bukan urusanmu. Kalau bukan karena Shen Ziheng yang picik dan tidak punya toleransi, kita tidak akan merasa begitu, Trina. Betul. Semua salah. Shen Ziheng si brengsek itu. Peng Shui, kamu tetap di sini. Temani Ting Ting. Menurutku, Shen Ziheng juga tidak pantas menjadi menantu keluarga Sui kita. Peng Shui, kamu adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Ivy League dan juga seorang peneliti. Kamu dan Ting Ting kami adalah pasangan yang paling serasi. Betul Kak, tendang saja Shen Ziheng itu. Ganti saja dengan kakak ipar yang baru. Biarkan Shen Ziheng tahu. Di mata keluarga Sui kami, dia bukan siapa-siapa. Jiani, cepat panggil kakek nenek. Halo, kakek, nenek. Aduh, pintar sekali. Sama seperti Ting Ting. Waktu kecil sangat menggemaskan. Pintar sekali. Anak baik, pulanglah. Kakek akan memberimu angpau besar. Terima kasih, kakek. Sama-sama. Ting Ting, apa rencanamu selanjutnya? Ayah, ibu, aku memutuskan untuk memberi Shen Ziheng satu kesempatan lagi. Lagi pula, dia membuat keributan hari ini karena terlalu mencintaiku. Cintanya padaku terlalu obsesif. Jika kakak senior kembali, lalu aku langsung menceraikannya. Aku takut dia akan sengaja mempersulit kakak senior. Ting Ting, kau memang memikirkan semuanya dengan matang. Kakak senior, ayah, ibu, adik, kalian jangan khawatir. Kerugian kalian hari ini akan kubayar 2 kali lipat. Oh tidak, 10 kali lipat akan kubayar pada kalian. Baiklah, karena Ting Ting sudah memikirkannya baik-baik, kalau begitu, kita akan memberi Shen Ziheng satu kesempatan lagi untuk berubah. Tapi, dia harus memindahkan aset-asetnya ke nama kita. Baik, tidak masalah. Apa aku sebodoh itu di kehidupan sebelumnya? Bagaimana bisa aku menyukai wanita ini? Shen Ziheng, ngapain kamu? Kenapa tidak angkat teleponku? Cepat bicara. Kalau tidak ada, aku tutup. Shen Ziheng, berani-beraninya kamu. Sudahlah Shen Ziheng, aku tahu semua tingkah anehmu hari ini. Itu karena kamu terlalu mencintaiku. Tapi aku beritahu kamu, hentikan itu. Orang tuaku sudah sangat marah padamu. Aku sudah membujuk mereka lama sekali. Baru mereka memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan? Betul, dengar baik-baik. Pertama, segera bebaskan Kak Dandan dan berikan dia 1 juta sebagai kompensasi. Kedua, pesta ulang tahunku harus diadakan di Hotel Kaiwente yang terbaik di Kota Hai. Dan kamu harus meminta maaf kepadaku dan kakak senior di depan umum. Ketiga, semua aset atas namamu pindahkan ke namaku. Jika kamu melakukan ketiga hal di atas, aku tidak akan menandatangani perjanjian cerai. Kalau tidak, kamu akan kehilangan aku selama... Shui Ting Ting, apa kamu sudah gila? Mau ini, mau itu, mau semuanya. Apa aku Buddha yang bisa mengabulkan permintaanmu? Shen Ziheng, aku sudah benar-benar tahu semua trikmu. Kakak senior baru saja kembali ke negara ini kan? Apa salahnya kalau aku sedikit perhatian padanya? Kita berdua sudah menikah. Apa kamu takut aku akan kabur? Singkirkan rasa cemburumu itu. Dia itu cuma orang yang cuma bisa menghabiskan uang orang lain. Cuma seorang bucin. Apa dia pantas membuatku cemburu? Kalau kamu punya waktu luang, tanda tangani saja perjanjian cerai itu. Shen Ziheng, aku peringatkan kamu. Hormati kakak seniorku. Aku tahu kamu tadi di Baidai Life. Malu berat. Makanya kamu pakai alasan cerai ini. Aku tidak akan tertipu olehmu. Tadi ada banyak orang. Di counter Baidai Life A, kamu tidak minta maaf. Sekarang tidak ada orang lain. Kamu bisa minta maaf kan? Dan juga segera suruh orang untuk mengaktifkan kembali kartu bankku. Uangku? Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Oh iya,
Museum koleksi dan villa Teluk Qian Shui, aku sudah. Jangan banyak omong. Cepat setujui 3 permintaanku itu. Kalau tidak, begitu kau menandatanganinya, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Kak, bagus sekali yang kau lakukan. Memang harus begitu, biar dia tahu rasa. Setiap kali aku teringat mengendarai mobil Shen Ziheng, aku masih harus melihat wajahnya. Aku jadi kesal sekali. Betul, benar sekali. Biarkan dia tahu, rumah ini tidak bisa tanpamu sebagai nyonya rumah. Tidak bisa. Ting Ting, kalau dia berani berbuat tidak baik padamu, aku sebagai ayah mertua tidak akan pernah memaafkannya. Tenang saja, Ayah. Dia seperti ini karena terlalu peduli padaku. Makanya dia jadi begini. Ting Ting, apa Shen Ziheng tidak akan memberimu uang? Karena dia sangat mencintai uang. Tidak akan memberimu uang. Tidak perlu khawatir, Kak. Kakak senior, aku baru saja menelpon dan sudah menjelaskan semuanya padanya. Kalau dia tidak setuju, aku akan meninggalkannya. Begitu mendengar itu, dia langsung panik. Mana mungkin dia tidak memberiku uang? Tenang saja, Kak. Ayo, aku ajak kamu ke museum koleksi pribadiku. Oke, ayo. Hati-hati ya. Kalian harus sangat hati-hati saat mengangkatnya. Terutama yang itu, Fast Pao Yue, yang dibeli dari lelang. Baik, semua sudah siap. Kalian jemput Nona besar Zong. Aku akan menjemput kakek Zong. Baik. Wah, arsitektur Tiongkok ini benar-benar megah ya. Kak, seleramu bagus sekali. Museum koleksi ini, setengah nilainya ada pada bangunannya. Semua perabotan di dalamnya, juga barang antik. Dulu Shen Ziheng membuatku marah. Jadi dia membeli tempat ini dan memberikannya padaku. Betul, kalau bukan karena museum koleksi ini, apa aku akan semudah itu membiarkan Ting Ting memaafkannya? Benar. Kali ini kesalahan Shen Ziheng jauh lebih serius daripada yang terakhir. Dia harus membeli yang lebih mahal lagi. Hey, terakhir kali ada yang menaksir harganya. Museum koleksi keluarga kita ini. Katanya nilainya sudah melebihi 50 juta. Baiklah. Kalau begitu, kali ini Shen Ziheng hadiah kompensasi untuk kita. Harus melebihi 50 juta. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Ayo pergi. Kak, ayo kita masuk. Ayo. Tuan Shen. Tuan Shen, saya sudah mengumpulkan dan menyusunnya. Bukti bahwa keluarga Xue Tingting Telah menggunakan aset atas namamu secara IWK, berupa mobil, jam tangan mewah, barang antik, dan lain-lain. Anda bisa menuntut mereka kapan saja. Bagus sekali. Segera tuntut mereka. Aku akan membuat mereka memuntahkan kembali semua yang telah mereka ambil. Dan membuat mereka membusuk di penjara. Aduh. Kak, ini semua barang baru yang kamu beli. Bukan. Kupikir kalian yang membelinya. Mana mungkin. Barang sebanyak ini pasti harganya puluhan juta. Oh, aku mengerti sekarang. Pasti Shen Ziheng. Untuk menyenangkan kita, diam-diam menyuruh orang mengirimkannya. Dia itu mulutnya saja keras, tapi hatinya lembut. Lihat, begitu aku mengajukan permintaan, dia langsung memberi tanggapan. Pantas saja anak ini tahu kalau aku, orang tua ini, suka barang antik. Dia sering memberiku beberapa kaligrafi dan pajangan sebagai tanda niat baik. Sepertinya dia tahu kesalahannya. Betul, memohon pada kita untuk memaafkannya. Dia bermimpi. Ting Ting, kali ini kamu tidak boleh semudah itu memaafkannya. Kalau tidak, dia akan terus melawan kita. Shen Ziheng ini bermain trik. Sangat lihai ya. Trik kecilnya itu, aku langsung tahu. Kakak senior, lihatlah, ambil saja apapun yang kamu suka. Ting Ting, kamu benar-benar murah hati ya. Kak, bolehkah aku memberikan ini pada temanku? Ambil saja sesukamu. Kalau kurang, aku suruh dia beli lagi. Oke. Cincin jempol ini sepertinya dari zaman Kaisar Qianlong ya. Suatu hari nanti, aku harus pergi ke toko barang antik ini. Biarkan bos menaksir harganya dengan baik untukku. Geogruji ini lumayan bagus. Nanti akan kutaruh di samping tempat tidurku. Jiani, coba lihat, anting-anting ini bagus tidak? Bagus. Kalau begitu, Tante akan memberikannya padamu. Nanti kalau sudah besar, kamu bisa memakainya. Terima kasih, Tante. Melihat semua barang antik ini, Ting Ting, kalau dia bisa dengan cepat menyelamatkan kakak sepupumu dan memindahkan semua asetnya atas namamu, aku masih bisa membiarkannya tetap menjadi menantu keluarga Sui kita. Baik, Ayah.
Selama dia menyetujui 3 permintaanku, memberinya kesempatan lagi juga tidak masalah. Wah, benda apa ini? Ditutupi kain lagi. Wow, vas ini sangat indah. Pasti harganya mahal sekali. Tidak kusangka, Sheng Zhiheng ini pandai memberi hadiah. Ini vas Baoyue. Dari tampilannya, sepertinya dari dinasti Qing. Vas dinasti Qing sebesar ini. Pasti bernilai puluhan juta. Vas Baoyue ini. Kok aku merasa familiar ya? Kakak senior pernah lihat? Waktu aku lihat berita 2 hari yang lalu, kebetulan aku melihat berita lelang terbaru. Vas ini sepertinya adalah item utama di lelang itu. Vas Baoyue dari zaman Yongzheng. Harga jual akhirnya 13 juta. Aduh, Shen Qiang ini lumayan juga ya. Dia berusaha keras untuk menyenangkan kita. Anak ini bisa memberikan ini sebagai hadiah kepadaku. Dia memang punya niat baik. Kakak senior memang tahu banyak sekali. Memang pantas. Lulusan terbaik dari Universitas Ivy League. Tapi Ada apa? vas Baoyue ini sepertinya palsu. Aku dengar di lelang itu, yang membeli vas ini adalah seorang putri konglomerat. Tidak mungkin Shen Zhiheng. Lagi pula, coba perhatikan vas ini baik-baik. Bagian mulut vas dan glasirnya jelas sudah diutak-atik. Mungkin ini hanya barang palsu, seharga beberapa ratus yuan. Apa? Shen Zhiheng demi menjaga gengsi sampai memberi hadiah kepada orang tuaku. Barang antik palsu seharga beberapa ratus ribu. Sungguh keterlaluan. Siapa yang memberinya nyali berani menipu kita dengan barang antik palsu? Sheng Zhiheng ini benar-benar tidak tahu diri. Kalau vas Baoyue ini palsu, berarti semua yang kita lihat ini palsu semua dong. Untung ada Peng Shuai. Kalau tidak, kita semua pasti sudah ditipu habis-habisan oleh anak itu. Barang yang diberikan orang baik itu pasti bagus. Jenny benar. Berani-beraninya dia memberi keluarga Shui barang antik palsu. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Hancurkan semua barang ini. Betul, hancurkan semua. Palsu. Halo? Tuan Muda Shen, gawat, keluarga Sui Tingting sudah sampai di Museum Koleksi Shen. Apa? Keluarga itu benar-benar bikin ulah. Jangan sampai mereka berkonflik dengan Nona Zhong. Aku akan ke sana sekarang. Baik. Nona besar, semua koleksi sudah tiba dengan aman. Museum juga sudah siap. Bagus. Selama kakekku senang hari ini, kalian tinggal tunggu hadiahnya saja. Terima kasih, Nona Zhong. Kakekku mana? Kak Xiaohui sudah menjemputnya. Baik, ayo kita masuk mobil dulu. Kakek, lihat. Ini museum koleksi yang dibelikan Nona besar untuk kakek. Dibelikan Nona besar untuk kakek. Bagus. Anak ini memang berbakti. Nona Peso, tahu kakek suka koleksi. Di dalamnya, dia juga sudah menyiapkan kejutan untuk kakek. Aduh, anak ini masih menyiapkan kejutan untuk kakek tua ini. Tentu saja, kakek adalah orang yang paling dihormati oleh Nona besar kita. Ayo, kita masuk dan lihat. Shen Zhiheng, bajingan itu. Apa menyenangkan mempermainkan kami? Benar-benar tidak tahu diri. Kali ini, kita harus memberinya pelajaran biar dia merasakan. Nak, vas bunga ini terlihat mengganggu. Hancurkan saja. Betul, hancurkan saja. Hentikan. Jangan dihancurkan. Jangan hancurkan vas Baoyue ini. Ini dari zaman Yongzheng, sangat bernilai untuk dikoleksi. Orang tua dari mana ini? Jangan menghalangi di sini. Ini barang keluarga Shui kami. Kami mau hancurkan ya. Hancurkan saja. Dasar orang tua. Minggir sana. Bagaimana kalian bicara pada kakek? Kalian tahu siapa dia? Kami tidak peduli siapa dia. Di tempat ini, kalian tidak punya hak bicara. Kita lanjut hancurkan. Jangan dihancurkan. Benar-benar menghalangi. Kakek, Anda tidak apa-apa? Jangan biarkan mereka menghancurkan vasnya. Minggir sana. Berani sekali kau. Ini adalah hadiah dari Nona besar untuk kakek. Jika kau merusaknya, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Kau mengancamku. Hari ini, vas ini pasti akan kupecahkan. Jangan. Kalian tamat. Nona besar tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Vas Baoyueku. Kenapa kau melakukan ini? Kalian tahu betapa berharganya vas Baoyue ini. Saat membeli vas Baoyue ini, sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Hari ini, semuanya kalian hancurkan. Ini cuma barang antik palsu. Paling cuma beberapa ratus ribu. Kalian berdua Masih saja menganggapnya langka. Betul. Yang kuhancurkan itu barang antik palsu. Glasirnya ini, bentuknya ini adalah vas Baoyue Yongzheng. Kalian tidak punya mata.
Pak Tua, lihat baik-baik. Beliau ini adalah lulusan terbaik dari Universitas Ivy League, seorang talenta dari lembaga penelitian top di luar negeri. Dia juga sangat ahli dalam barang antik. Tadi dia sudah melihat, glasir pada vas ini tidak murni. Itu barang palsu. Paling cuma beberapa ratus ribu, hanya orang rendahan seperti kalian yang belum pernah melihat barang bagus yang akan menganggapnya asli. Betul, pelelangan barang antik di luar negeri. Dan pameran apresiasi. Sudah sering saya ikuti. Saya tidak mungkin salah lihat. Bodoh. Hei, saya bilang, Pak Tua ini muncul dari mana? Ini museum koleksi pribadi, bukan tempat untuk orang miskin seperti Anda. Datang ke sini. Betul. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Mana satpamnya? Mana manajernya? Kemana semua orang pergi? Lihat saja nanti kalau aku kembali. Aku akan pecat mereka satu persatu. Kalian masih bingung? Bagaimana aku bisa masuk? Kenapa bisa muncul di museum koleksi ini? Aku malah curiga, bagaimana kalian bisa masuk? Kenapa muncul di museum koleksiku? Museum koleksimu? Orang tua, aku tidak salah dengar kan? Jangan-jangan kamu sudah stadium akhir delusi. Dengar baik-baik. Museum koleksi pribadi ini adalah milik keluarga Sue kami. Kalian menerobos masuk ke properti pribadi. Aku bisa lapor polisi dan menangkap kalian. Museum koleksi ini adalah milik kakek. Proyek ini, aku perlu mempertimbangkannya lagi. Gawat Nona besar, ada yang mengganggu kakek dan Xiao Hui. Apa? Aku ada urusan, nanti saja. Berani-beraninya mengganggu orang keluarga Jongku. Aku akan pastikan dia datang, tapi tidak bisa kembali. Semua orang, ambil senjata kalian. Ikut aku masuk. Baik. Museum koleksi ini adalah milik Nona besar. Hadiah untuk ayah. Semua dokumen pengalihan kepemilikan sudah selesai ditandatangani. Museum koleksiku dialihkan? Aku tidak tahu. Kalian berdua, jangan-jangan kalian adalah komplotan penipu yang bekerja sama untuk menipu kami. Museum koleksi ini adalah hadiah dari Shen Ziheng untuk keluarga Sue kami. Kalian berdua, cepat pergi! Ting-ting, aku tahu apa yang terjadi. Dua orang ini pasti aktor yang disewa Shen Ziheng. Mereka sengaja membuat keributan dulu. Lalu saat kita tidak bisa mengatasinya, Shen Ziheng itu akan datang menyelamatkanmu seperti pahlawan untuk memenangkan hatimu. Shen Ziheng ini benar-benar punya niat jahat. Dia bahkan menggunakan cara rendahan seperti ini untuk melawan kita. Kita harus membuatnya berlutut dan meminta maaf. Dengar ya, museum koleksi ini, Shen Ziheng yang menjualnya kepada kami. Ulang sana dan bilang pada Shen Ziheng, taktik-taktik dia ini tidak mempan padaku. Kalau dia berani main-main lagi, aku tidak akan melepaskannya. Sombong sekali. Cucuku akan segera tiba. Begitu dia datang, kalian akan tahu akibatnya. Masih berani mengancam kami? Berhenti. Coba saja sentuh kakekku lagi. Dasar gadis kecil, kenapa kau sombong sekali? Jangan-jangan kalian semua satu komplotan. Dengar ya, ini wilayah keluarga Sue kami. Aku bisa melakukan apa saja yang ku mau. Gadis kecil, sepertinya kau minta dipukul. Aduh. Ayah, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tulang-tulang tuaku ini masih kuat. Siapapun yang ingin dipukul, silakan maju. Aku akan melayani kalian sampai akhir. Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau berani membuat keributan di museum koleksiku? Xiao Hui, kau dan kakek pergi ke rumah sakit dulu. Serahkan ini padaku. Ayo, tuan tua. Berani mengganggu kakekku. Kalian tidak ingin hidup lagi. Kepung mereka. Jangan biarkan satu pun lolos. Ini mau apa? Bukankah tadi kau bertanya siapa aku? Beritahu dia siapa aku. Beliau adalah Nona besar Zhong Yueki dari keluarga Zhong kami. Apa? Kau Nona besar Zhong? Yang metodenya kejam, memiliki gunung emas? Pewaris keluarga mafia. Hai, Nona besar dari keluarga Zhong? Betul, saya Zhong Yueqi. Barusan kalian menyerang kakek saya. Sekarang saya sangat marah. Setiap orang tinggalkan satu kaki. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Nona besar Zhong. Saya rasa di antara kita pasti ada kesalahpahaman. Saya menyerang kakek dan sekretaris Anda. Itu memang salah kami. Saya minta maaf duluan kepada Anda. Tapi mereka berdua tanpa izin masuk ke museum koleksi pribadi saya. Membuat keributan besar. Itu juga salah mereka, kan? Betul. Museum koleksi ini awalnya milik keluarga Sue kami. Tiba-tiba ada dua orang asing masuk. Meskipun kami memukul mereka sedikit. Itu juga pembelaan diri yang sah. Anda tidak bisa karena Anda Nona besar Zhong. Lalu semena-mena begitu. Anda bilang ini museum koleksi keluarga Sue kalian? Betul, ini hadiah dari suami saya untuk keluarga kami.
Tunjukkan padanya. Sudah lihat dengan jelas? Nama siapa yang tertulis di sana? Bagaimana mungkin? Shen Zhiheng menjual museum koleksi saya. Apa? Shen Zhiheng menjual museum koleksi? Apa maksudnya? Dia mau apa? Masih mau jadi menantu keluarga Sui kita. Sekarang sudah tidak ada keberatan lagi kan? Satu orang satu kaki, hajar. Tunggu sebentar, Nona Zong. Masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik. Perkenalkan, nama saya Peng Shui. Saya lulusan terbaik dari Universitas Ivy League dan juga seorang peneliti di lembaga riset top luar negeri. Mungkin Anda harus menghargai saya, kan? Menghargai kamu? Kamu siapa? Kenapa aku harus menghargai kamu? Kamu berani memukulku. Aku punya kartu hijau luar negeri. Aku warga negara asing. Hei, Memukulmu? Membiarkanmu hidup saja sudah kemurahan hatiku. Kamu mau mati? Bilang saja. Kamu barbar. Berani memaki nona besar kami? Siapa yang memberimu nyali? Hajar! Ayah! hentikan. Jangan pukul ayahku! Jangan pukul lagi Nona Besar Jong. Berapa harganya? Berapa? Kami akan ganti rugi semuanya. Ganti rugi 2 kali lipat. Mau diselesaikan dengan uang? Boleh. Kalau begitu, mari kita hitung. Kalian sudah menghancurkan berapa banyak barang. Kaligrafi dan lukisan ini dari dinasti Ming, 500.000. Vas Baoyue yang kalian hancurkan itu 13 juta. Lalu pecah belah teh itu 1,5 juta. Semua manik-manik dan giok itu kalau digabungkan totalnya 18 juta. Bayar sana. Oh, katanya mau ganti rugi 2 kali lipat. Berarti 36 juta. Bayar. Nona Zong, mari kita bicarakan lagi. Ini, saya tidak menyangka. Barang-barang ini semahal itu. Tidak menyangka, tapi berani menghancurkannya. Baik, saya menyesal. Saya tidak mau kaki kalian lagi. Semua dengarkan. Dengarkan perintah Nona Besar. Hajar mereka. Tidak peduli bagaimana hasilnya, tidak masalah. Saya ingin mereka tahu akibatnya jika menyinggung keluarga Zong. Serang. 3 kali lipat. Aku akan ganti rugi 3 kali lipat. Suamiku adalah Shen Ziheng. Dia sangat kaya. Tenang saja. Sebelum besok, uangnya pasti akan sampai. Jika Tuan Muda Shen yang memohon untukmu, aku mungkin tidak akan mempermasalahkannya lagi. Memohon untuk mereka? Apa mereka pantas? Shen Zhiheng, akhirnya kamu muncul juga. Apa semua ini menyenangkan bagimu? Apa hubungannya denganku? Jangan pura-pura tidak tahu. Bukankah semua ini kamu yang merencanakan sendiri? Kamu pertama menjual museum koleksi itu kepada Nona Zong, membuat kami bermasalah dengannya. Lalu di saat genting, kamu datang sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kami. Agar kami berterima kasih padamu. Aku beritahu kamu, itu sia-sia saja. Shen Zhiheng, kamu benar-benar tidak punya harga diri menggunakan cara murahan seperti ini untuk mendapatkan hati kakakku. Sebagai pria, aku benar-benar meremehkanmu. Imajinasi kalian memang sangat kaya ya. Shen Zhiheng, jika kamu masih ingin menjadi menantu keluarga Sui, kamu seharusnya menyenangkan kami. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna itu. Jika kamu menyenangkan kami pasti akan bersikap baik padamu. Kalian satu persatu, dasar tidak tahu malu. Menantu keluarga Shui, siapa yang mau, silahkan saja. Bukankah ada yang sudah siap? Biarkan dia jadi menantu. Aku. Shen Zhiheng, sampai sekarang kamu masih cemburu pada kakak senior. Shen Zhiheng, aku memang mengkhawatirkan Ting Ting. Tapi kamu tidak bisa hanya karena aku. Lalu sengaja menjebak keluarga Ting Ting. Kalau kamu ada ketidakpuasan, datang saja padaku. Kamu lihat tidak? Ini dia perbedaannya. Kakak senior selalu memikirkan aku dan keluargaku. Sedangkan kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Demi mendapatkan hatiku, kamu melakukan segala cara. Sama sekali tidak memikirkan perasaan kami. Aku beritahu kamu, kalau hari ini kamu tidak menyelesaikan masalah Nona Zong, dan kemudian membeli kembali museum koleksi untukku. Kalau tidak, maka, mobil yang kamu belikan untukku tidak akan kupakai lagi. Tas yang kamu belikan untukku juga tidak akan kubawa lagi. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa membuatku berubah pikiran. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang aneh itu. Aku beritahu sejujurnya. Melihatmu sebentar saja sekarang, aku sudah merasa jijik. Kamu. Ting Ting, tenanglah, tenanglah. Jangan terpancing emosi olehnya. Bagus sekali, Shen Zhiheng. Kamu berhasil membuatku marah sekarang. Dengar baik-baik, kalau kamu tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Nona Zong, semua kerugian hari ini akan diganti rugi oleh Shen Zhiheng. Mau itu 5 kali lipat atau 10 kali lipat? Anda tinggal sebutkan saja. Kalau ada kemarahan, lampiaskan saja padanya.
Tuan muda Shen, kamu tampan, punya temperamen yang baik, dan juga punya otak bisnis. Hanya saja selera kamu jauh dari kata bagus. Nona Zong, maafkan saya sudah membuat Anda melihat hal yang tidak enak. Dulu selera saya memang sangat buruk, tapi sekarang saya melihatnya dengan sangat jelas. Saya tahu betapa jahatnya hati manusia. Saya tidak akan pernah lagi jatuh ke tangan orang seperti itu. Tuan muda Shen, antara orang tua kita ada sedikit persahabatan. Kamu bersedia menyerahkan 2 lahan berharga ini kepadaku? Aku juga sangat berutang budi padamu. Meskipun mereka membuatku sangat tidak senang hari ini, tapi selama kamu memintanya, aku akan membiarkan mereka pergi. Aku bisa melupakan yang sudah-sudah. Shen Shiheng, kenapa kamu masih berlama-lama? Cepat suruh dilepaskan kami. Nona Zong, orang-orang seperti mereka yang cuma bisa menghisap darah orang lain. Parasit yang tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar tidak berharap kamu berbelas kasihan pada mereka. Aku juga tidak akan membantu mereka. Jadi, apa yang sudah mereka perbuat, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Dengan perkataanmu itu, urusan jadi lebih mudah. Shen Shiheng, jangan coba-coba menguji kesabaranku. Cara terbaik untuk memohon ampun sekarang adalah dengan menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan rapi. Kamu tidak bergerak ya? Nona Zong, akar masalah ini adalah karena Shen Shiheng dengan seenaknya menjual museum koleksi keluarga Sue kami. Semua ini dia yang memulainya. Mau kamu lumpuhkan dia atau patahkan kaki dan tangannya? Kami sama sekali tidak akan mengeluh. Bahkan jika dia mati, aku tidak akan pernah melapor polisi. Sue Tingting, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Menghabiskan uangnya untuk menghidupi seluruh keluargamu dan pada akhirnya masih ingin membunuhnya. Perhitunganmu itu benar-benar sangat licik ya? Nona Zong, kamu tidak. Cukup, Tuan muda Shen itu baik hati. Tapi aku ini bukan orang yang bisa diremehkan. Tadi kamu mau memukul kakekku kan? Tangkap dia, pukul dia. Jangan, hentikan, jangan pukul anakku. Lepaskan, lepaskan. Shen Shiheng, kenapa kamu tidak menasihati Nona Zong? Kalau terus begini, kamu tidak akan bisa kembali ke keluarga Sue. Cepat hentikan Shen Shiheng. Kamu sudah keterlaluan. Aku mau cerai darimu. Bagus. Bukankah kamu belum menandatangani perjanjian cerai yang terakhir? Kalau begitu, aku akan memberimu satu lagi. Baik, Direktur Shen. Shen Shiheng, pikirkan baik-baik. Kalau kamu menceraikan putriku, aku tidak mungkin membiarkanmu masuk ke keluarga Sui lagi. Betul. Putriku sangat luar biasa. Kalau kamu meninggalkannya, itu pasti kerugian terbesar dalam hidupmu. Wanita cantik sepertiku, yang punya tubuh bagus dan wajah cantik, pasti akan selalu jadi rebutan dimanapun. Kalau kamu menceraikanku, begitu aku menemukan yang lebih kaya, suami yang lebih berkuasa, kamu pasti akan menyesal nanti. Tenang saja, aku tidak akan pernah menyesal. Kalian sekeluarga pergi sejauh mungkin. Diam. Tanda. Kamu tega melakukan ini padaku? Dulu kamu selalu bilang cinta padaku. Apa itu semua bohong? Aku cuma pakai sedikit uangmu. Memangnya kenapa kalau belanja? Soal ini saja kamu perhitungan denganku. Memang benar kamu. Anak orang kaya nggak berguna yang norak. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta sejatiku. Nora, apa kamu tidak lihat? Semua barang mewah yang kamu pakai ini, perhiasanmu, kartu VIP hitammu, semuanya milikku. Mobil mewah yang kamu kendarai, jam tangan mahal yang kamu pakai, tasmu, mana yang bukan pakai uangku? Kalian sekeluarga, makan dariku, pakai barangku, tinggal di rumahku. Masih berani bilang aku norak? Kamu. Aku tahu kamu ingin aku membantumu menyelesaikan masalah. Kalau begitu, tanda tangan sekarang. Aku bisa mempertimbangkan agar Nona Zong berbaik hati padamu. Kalian tahu kemampuanku. Kalau bukan karena Tuan muda Shen yang memohon untuk kalian hari ini, kalian semua sampah ini tak ada satu pun yang bisa kabur. Kalian tidak hanya harus mengembalikan 18 juta padaku, tapi juga harus meninggalkan satu kaki. Ting-ting, aku ini orang asing di sini. Coba pikirkan cara lain dong. Ting-ting, kamu tahu kan, aku ini mahasiswa berprestasi dan juga talenta riset ilmiah top. Aku sama sekali tidak boleh kehilangan satu kaki. Ting-ting, bagaimana kalau kamu bicara baik-baik lagi dengan Shen Shiheng? Dia sudah jadi bucinmu bertahun-tahun. Asal kamu sedikit melunak, dia pasti akan kembali tunduk pada kita. Betul-betul Ting-ting. Kita selesaikan masalah hari ini dulu, baru bicara lagi. Setelah dia beres dengan Nona Zong, kita bersekongkol lagi untuk mengambil semua asetnya. Saat itu, lihat saja, apakah dia masih berani sombong. Iya, Kak. Jangan pedulikan harga diri dulu. Kalau kamu sedikit saja bersikap baik padanya, dia pasti akan sama seperti dulu. Patuh padamu. Ting-ting, aku kasihan padamu. Demi kalian, aku rela melanggar keinginanku sendiri. Shiheng, aku tahu. Aku selalu sangat penting di hatimu. Selama ini, aku tidak memikirkan perasaanmu. Ini salahku. Aku terlalu dekat dengan kakak senior. Itu juga salahku. Bisakah kamu, demi aku, meminta Nona Zong untuk berbaik hati? Dan melepaskan kami. Asalkan masalah ini beres, aku janji akan lebih baik padamu nanti.
Jangan berakting lagi. Sungguh menjijikkan. Kamu tidak mau menerima tawaran baik, malah mau menerima hukuman ya? Aku beritahu kamu, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, tidak akan ada lagi nanti. Berikan padanya. Tanda tangani sekarang. Aku bisa mempertimbangkan meminta Nona Zong untuk memberimu kelonggaran. Aku sudah seperti ini, memohon pengampunanmu dengan merendahkan diri. Kamu masih mau apa lagi? Haruskah kamu membuat semuanya? Jadi begitu memalukan. Tanda tangan cerai. Baik, tanda tangan saja. Tapi aku beritahu kamu, setelah perjanjian cerai ini berlaku, jangan pernah berpikir untuk memohon pengampunanku lagi. Kamu benar-benar terlalu percaya diri dan bodoh. Kamu pikir aku masih tertarik padamu sekarang? Aku beritahu kamu, dengan pengaruhku di kota Hai, banyak yang ingin menjadi nyonya muda Sen. Yang tidak berguna dan pengecut sepertimu. Anak orang kaya gak berguna. Dengar ya, tanpa aku, keluarga Shenmu cepat atau lambat akan tamat. Kau tanda tangan sekarang, atau aku pergi. Kita bertemu di pengadilan. Oke, aku tanda tangan. Tapi aku beritahu kau, setelah aku tanda tangan, jangan harap kau bisa memohon padaku untuk balikan. Sekarang kau puas kan? Sue Ting Ting, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Pengacara, ayo kita pergi. Tunggu, belum beres sudah mau pergi. Maksudku, aku sempat berpikir untuk meminta Nona Zong melepaskan kalian. Tapi barusan aku berpikir lagi. Kalian tidak menunjukkan ketulusan kalian. Jadi aku berubah pikiran. Oh ya, Villa Teluk Cian Shui sudah aku jual kepada Nona Zong. Kalau kalian ke sana lagi, mungkin akan dipukuli lagi. Jadi, hati-hati ya. Aku beritahu kalian, aku beri kalian waktu 3 hari, kembalikan 18 juta. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Sue lenyap. Singkirkan sampah-sampah ini. Keluarkan aku. Ini semua salahmu. Kau orang jahat. Aku akan membunuhmu. Gianni. Dokter, kaki putriku terluka. Cepat periksa dia. Baik, saya akan segera atur pemeriksaan. Ikut saya. Hei dokter, putraku juga terluka. Bisakah Anda memeriksanya juga? Chang, Ya, kepala. kamu periksa dia. Baik, mari lewat sini. Ikut saya. Tunggu sebentar. Apakah Anda lulusan doktor? Ja. Kalau begitu, Anda pasti mengambil dokter di luar negeri kan? Tidak. Kalau begitu, tidak bisa. Panggil dokter terbaik di rumah sakit ini yang bergelar doktor medis dari luar negeri. Saya tidak percaya dengan standar pengajaran medis di dalam negeri. Saya tidak percaya. Saya hanya percaya pada dokter dari luar negeri. Kepala kami adalah dokter medis termuda di rumah sakit kami. Dia sangat kompeten. Itu juga tidak bisa. Anakku ini sangat manja. Harus pakai dokter terbaik. Obat impor termahal. Kalau tidak, jika ada efek samping, apa kalian bisa bertanggung jawab? Anda. Saya ini talenta riset ilmiah kelas APAS. Dan punya kartu hijau luar negeri. Kalau kalian tidak melakukan apa yang saya katakan, awas, saya akan laporkan kalian. Kalian ini mau berobat atau tidak sih? Kalau tidak, jangan menghalangi orang lain berobat. Sikapmu ini bagaimana sih? Jangan. Dokter, kami mau berobat. Kakak senior, sekarang yang terpenting adalah memeriksa luka Gianni. Kalau terlalu lama ditunda, bisa menyebabkan komplikasi. Tenang saja. Kami akan mengawasi mereka di sini. Tidak akan berani macam-macam. Baiklah. Ikut saya. Tulangnya tidak apa-apa, hanya memar jaringan lunak. Saya resepkan obat, oleskan saja di rumah, nanti sembuh. Dukun! Kakiku sakit sekali. Bagaimana mungkin tulangnya tidak apa-apa? Rumah sakit kalian ini payah sekali. Hei, anak ini, tidak tahu cara bicara ya? Kenapa kamu galak sekali sama putriku? Apa putriku tidak mengatakan yang sebenarnya? Kemampuan medisnya bahaya. Tapi emosinya besar sekali ya. Tidak punya etika medis sama sekali. Jauh lebih buruk dari dokter di luar negeri. Kalau berani, kalian pergi berobat ke luar negeri saja. Jangan buang-buang waktuku di sini. Dokter, bagaimana caramu bicara? Kamu percaya tidak dengan satu telepon dariku? Kamu akan merasain akibatnya. Kamu harus segera minta maaf pada putriku. Tuan Shen memerintahkan, semua perusahaan di bawah grup Shen dilarang melayani Sue Ting Ting dan rombongannya. Jika ditemukan, harap segera usir mereka. Baik, mengerti. Maaf, tempat kami ini adalah rumah sakit swasta di bawah grup Shen. Tuan Shen memerintahkan untuk memasukkan kalian ke daftar hitam grup. Satpam, usir mereka. Apa-apaan kalian ini? Cepat pergi. Jangan sentuh aku. Cepat! Tuan Shen, semua perusahaan di bawah grup Shen sudah tahu bahwa Sue Ting Ting dan kawan-kawan sudah masuk daftar hitam.
Sekarang, aku lihat bagaimana mereka bisa berulah lagi. Oh ya, Tuan Shen. Sekretaris Nona Zong barusan menelpon mengundang Anda hari Minggu ini untuk menghadiri pesta ulang tahun sepupunya. Aku tahu. Masalah museum koleksi kali ini, aku sangat tidak enak pada Nona Zong. Kebetulan, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf dengan baik. Begini saja. Nanti kau ikut aku ke mall. Pesan kue, lalu pilih beberapa hadiah. Baik. Pergi. Menjauh sana. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Kalian para satpam, bau. Berani-beraninya kalian menindas kami. Tunggu saja sampai putriku mengambil alih. Grup Shen, aku akan memecat kalian satu persatu. Sun Seheng ini keterlaluan sekali. Bertindak begitu kejam, bahkan mengusir kami. Bagaimana aku bisa menjaga harga diriku? Kak, sekarang semua properti Shen melarang kita masuk. Apa Sun Seheng ini serius? Tidak akan. Dia cuma menakut-nakuti kita. Lagi pula, hari ini di depan Nona Zong, kita membongkar rencananya. Dia jadi malu. Wajar kalau dia marah karena malu. Ada benarnya. Namanya juga laki-laki. Tidak ada yang lebih penting daripada harga diri. Betul. Coba kalian pikir kalau dia benar-benar serius. Dengan cara, Nona Zong, apa kita bisa pergi dengan tenang? Kita sudah membuatnya. Rugi 18 juta loh. Betul. Kak, analisismu masuk akal. Pasti memang begitu situasinya. Sun Seheng ini mainnya dalam sekali ya. Ting, kamu tidak boleh mudah memaafkannya. Tenang saja, aku akan mendiamkannya beberapa hari. Lihat saja nanti. Dia pasti memohon padaku untuk kembali. Hari ini semua tidak berjalan lancar. Ayo, kita ke Mahujin. Belanja sepuasnya. Untuk mengusir semua kesialan. Betul. Ayo. Selamat datang. Lihat-lihat. Apa yang kamu mau? Gianni, suka gaun yang mana? Pilih saja sesukamu. Oke. Yang ini. Dan yang ini juga. Aku mau semuanya. Baiklah, pelayan. Gaun-gaun di rak ini, tolong bungkus semuanya. Kirim ke alamat ini. Oh, baik-baik. Tidak masalah. Terima kasih, Bibi Ting Ting. Aku mau mainan juga. Oke, tidak masalah. Mau mainan apa? Aku mau boneka Barbie. Dan Putri Elsa juga. Putri Elsa dan boneka Barbie itu, bungkus semuanya. Kirim ke alamat ini juga. Baik, serahkan padaku. Terima kasih, Bibi Ting Ting. Sama-sama. Halo, ada yang bisa saya bantu? Semua setelan jas di sini. Yang sesuai ukuran pria ini, bungkus semuanya. Ting. Aduh, jadi tidak enak. Kakak senior, kenapa kamu sungkan denganku? Setelan jas mereka, kualitas dan modelnya sangat bagus. Pasti kamu akan terlihat sangat tampan memakainya. Ting, bisa bertemu denganmu. Sungguh keberuntungan terbesarku. Setelah kamu mendapatkan aset grup Shen, aku akan membantumu mengelolanya. Aku pasti akan menjadikanmu wanita terkaya dan tercantik di kota Hai. Kakak senior, kamu baik sekali padaku. Nona, halo? Barang-barang yang Anda inginkan sudah saya kemas semua dan masukkan ke mobil. Ini tagihannya 2 juta. Jika Anda membayar dengan kartu sekarang, saya bisa langsung mengantarnya ke rumah. Bu, kartu bangku diblokir oleh Shen Sihang. Pakai kartumu dulu ya. Pembayaran gagal. Ini, bagaimana bisa? Aku baru saja memakai kartu ini untuk mengisi ulang di salon rambut. Pakai yang ini tidak ada batasnya. Gagal gesek kartu. Aduh. Coba yang ini. Gagal gesek kartu. Maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketiga, kartu Anda ini semuanya gagal gesek. Mohon gunakan metode pembayaran lain. Mana mungkin? Kemarin aku masih pakai kartu ini buat traktir makan. Lagi pula, kartu ini aku ambil dari tas kerja Shen Zihao. Mana mungkin tidak bisa dipakai? Ini aneh sekali. Ketiga kartu kita, kenapa tiba-tiba tidak bisa dipakai? Siapa yang melakukan ini? Aku akan telepon Pang, tanya. Ada apa sebenarnya? Ini Shen Zihang. Shen Shiheng, kemari kau. Kenapa kau memblokir kartu ayah dan ibuku juga? Kau gila ya? Di dalam mall, kenapa teriak-teriak? Aku tanya padamu, apa kau memblokir kartu bank ayah, ibu, dan adikku? Asal kamu tahu, aku tidak punya wewenang untuk memblokir kartu orang lain. Justru aku, baru-baru ini, sudah memblokir belasan kartu atas namaku sendiri. Jangan-jangan keluargamu menggunakan kartu bankku. Kalian semua memakai uangku. Sun Seheng, apa maksudmu? Kamu sudah menikahi Ting Ting kami, jadi wajar kalau kamu mengeluarkan uang untuk kami. Lagi pula, uangmu seharusnya menjadi uang keluarga Sue kami. Betul. Sekarang di internet semua bilang, di mana ada uang, di situ ada cinta.
Kalau kamu memang mencintai Ting Ting kami, kamu juga harus bermurah hati pada kami. Lagi pula, kamu sekarang adalah menantu keluarga Sue kami. Kamu tidak berbakti pada mertua seperti ini. Apa tidak takut ditertawakan orang? Kalian berdua sudah pikun ya? Aku dan putri kesayangan kalian sudah lama bercerai. Dan tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kalian berdua orang tua. Nona Sue, aku perlu mengingatkanmu. Berdasarkan perjanjian perceraian, kamu pergi tanpa harta sepeser pun jika kamu dan keluargamu. Jika Anda menggunakan uang atau barang milik Tuan Shen lagi, Anda akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pergi tanpa harta sepeser. Ting Ting, perjanjian perceraianmu benar-benar tertulis, pergi tanpa harta sepeser pun. Bu, jangan khawatir. Ini hanya cara dia memaksaku untuk rujuk. Dia melakukan ini hanya untuk memberitahuku bahwa tanpanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Agar aku cepat kembali padanya. Shen Shiheng, melihat betapa dalamnya cintamu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Cepat suruh orang untuk mengaktifkan kembali kartu bank kami. Betul. Cepat aktifkan kembali. Jika kau menghalangi aku mentraktir makan, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian semua, pergi sejauh mungkin. Jangan menghalangi urusan. Aku bahkan tidak tahan melihatnya lagi. Bisakah kau menghormati Ting Ting meskipun kalian sudah bercerai? Kau tetap harus mengembalikan uang yang menjadi hak Ting Ting sebagai seorang pria. Bagaimana bisa kau membiarkan istrimu pergi tanpa harta sepeser pun? Seluruh keluarga mereka. Selama ini semua pakai uangku. Uang dia dari mana? Shen Zhiheng, kamu pergi begitu saja? Tidak takut aku bersama kakak senior? Terserah. Shen Zhiheng, Nona, Anda belum bayar. mengganggu saja. Tidak lihat suamiku, Shen Zhiheng? Soal uang, tanyakan padanya. Manisnya. Tidak punya uang, tapi sombong ya. Satpam. Usir mereka semua. Apa-apaan ini? Dasar mata duitan. Waktu aku punya uang, kalian memohon-mohon aku belanja di sini. Sekarang tidak bisa bayar, kalian mengusirku. Nanti kalau aku kaya, lihat saja, aku mau belanja di sini atau tidak. Dasar anjing penjilat. Ting Ting, maaf ya. Aku tidak menyangka kepulanganku kali ini menyebabkan banyak masalah untukmu. Membuatmu menderita karena Shen Zhiheng dianiaya dan disakiti. Beri aku waktu. Begitu dana penelitianku cair, aku janji akan segera menebusnya. Kak, kamu tidak usah minta maaf. Setelah kita melewati masa sulit ini, aku pasti akan membuat Shen Zhiheng, bajingan ini menyesal seumur hidup. Mereka sudah keluar. Kamu langsung kirim hadiahnya ke ballroom berlian hitam Hotel Kaiwente. Kuenya jangan lupa diambil hari Minggu. Oke. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Aku benar-benar mengerti sekarang kenapa Shen Zhiheng akhir-akhir ini bersikap aneh seperti ini. Kat, maksudmu apa? Coba pikirkan, hari Minggu ini hari apa? Ulang tahunmu. Betul, itu ulang tahunku. Jadi semua yang dia lakukan sebelumnya. Menekan, mempersulit, memblokir kartu, semua itu hanya persiapan. Demi memberiku kejutan besar di pesta ulang tahunku hari Minggu nanti, agar aku benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Dia pasti sangat menantikan ekspresiku yang merasa kehilangan, lalu mendapatkannya kembali. Sungguh licik Shen Zhiheng ini. Taktiknya dalam juga ya. Cuma pura-pura jual mahal, sampai dia main banyak trik begini. Benar-benar. Betul. Dan lagi, kalian tadi lihat tidak? Hadiah-hadiah yang dibawa asistennya itu semua merek yang biasa aku beli. Merek mewah wanita. Pasti disiapkan untukku. Betul, aku juga dengar. Dia khusus menyiapkan kue. Pasti dong, itu juga disiapkan untuk kakakku. Hei, Ting Ting, kamu tidak boleh karena kebaikan kecilnya ini. Tertipu olehnya ya. Ma, tenang saja. Kebaikan kecil seperti ini mana bisa menarik perhatianku. Ting Ting, beberapa hari ini keluarga kita sudah menderita banyak kesedihan dan hinaan. Semua ini karena Shen Zhiheng. Kali ini, kita harus membuatnya di depan umum berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memaafkannya. Dan lagi, dia harus mentransfer semua aset ke namamu. Lalu beli kembali museum, koleksi Shen dan villa itu. Semuanya. Gampang, semua rencananya. Aku sudah paham betul. Sisanya, tinggal aku yang bicara. Bagus sekali. Shen Zhiheng ini sudah membuat kita sengsara begini. Harus diberi pelajaran. Setelah kita mendapatkan semua aset Shen Zhiheng, kita akan memukulinya, lalu mengusirnya. Biar dia tahu siapa kita. Lihat saja apa dia masih berani menindas keluarga kita. Baik, lakukan saja begitu. Beberapa hari ini, aku dan ayahmu sudah sangat malu. Kita harus memberi pelajaran yang setimpal pada Shen Zhiheng. Dulu, kalau bukan karena dia kaya, aku tidak akan pernah menikahkan Ting Ting dengan anak orang kaya nggak berguna ini. Ting Ting, selama ini kamu pasti menderita. Setelah Shen Zhiheng diusir dari rumah kita, kamu mau menikah dengan siapa saja boleh. Ayah pasti tidak akan keberatan. Ayah, kamu bicara apa?
Ting-ting, tenang saja. Setelah kamu menikah denganku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan pernah seperti si tampan Shen Xiang itu. Ayah, ibu, adik Suekai. Kalian serahkan Ting-ting padaku. Kalian tidak perlu khawatir. Bagus, bagus. Aku akan segera menelpon semua kerabat dan teman kita untuk datang ke pesta ulang tahun kita. Setelah itu, kita lihat menantu baru kita. Dan saksikan bagaimana kita akan menghabisi Shen Ziheng. Baik, ayo. Suara apa itu? Sepertinya suara orang berteriak, tapi tidak ada orangnya. Ayo masuk mobil. Dokter, bagaimana kondisi putri saya sekarang? Pasien mengalami kerusakan otak, menyebabkan koma berkepanjangan. Perlu segera dioperasi. Kalian sebagai keluarga pasien, siapkan 300 juta dulu. 300 juta? Aku bahkan tidak punya 20.000 sekarang. Ting-ting, dana penelitianku itu belum cair. Bisakah kamu meminjamiku 300 juta dulu? Untuk sementara, nanti pasti aku kembalikan. Aku juga tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Ting-ting, kita sebentar lagi akan jadi keluarga. Kamu tidak bisa membiarkan Jiani begitu saja. Kakak senior, jangan khawatir. Cedera Jiani itu tidak lepas dari Shen Ziheng. Setelah aku mendapatkan kembali milikku, di pesta ulang tahun nanti, aku pasti akan membawa Jiani ke rumah sakit swasta terbaik untuk perawatan. Jangan terlalu khawatir. Baiklah. Wah, pesta ulang tahun ini dekorasinya mewah sekali. Saat aku ulang tahun nanti, aku juga mau seperti ini. Pesta ulang tahun seperti ini setidaknya 500 juta. Di antara kita semua, selain Ting-ting, siapa lagi yang punya kemampuan seperti ini? Iri sekali dengan Ting-ting. Aduh. Baguslah. Shen Ziheng mendekorasi aula perjamuan ini dengan begitu indah. Dia benar-benar ingin membuatmu berubah pikiran, ya? Hei, lihat tumpukan hadiah ini. Bukankah ini yang kita lihat dia beli di Malhuijin waktu itu? Benar juga. Sama persis seperti yang Ting-ting analisis waktu itu. Dengan trik kecilnya itu, tunggu saja. Bukankah dia akan melakukan apapun yang aku katakan? Menyetujui semua permintaanku. Ting-ting, aku ingat kamu suka warna pink. Kenapa dekorasi di sini bertema ungu? Jangan-jangan ini trik baru Shen Ziheng. Shen Ziheng ini benar-benar penuh akal. Sampai sekarang, masih saja menguji kesabaranku. Tapi hari ini, aku tidak akan mentolerirnya lagi. Dengar semua, hancurkan seluruh tempat perjamuan ini. Ayo, hancurkan. 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 Tunggu dulu, Ting-ting. Pesta ulang tahun ini sudah disiapkan. Bagaimana kalau kita pakai ini saja? Terima apa adanya. Dalam hidupku, Sue Ting-ting, tidak ada kata terima apa adanya. Hancurkan. Ayo, hancurkan. 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 Hei, hentikan. Kalian siapa? Mau apa? Kami siapa? Tidak lihat? Pesta ulang tahun ini diselenggarakan untukku. Kamu siapa? Oh, saya manajer hotel ini. Maaf, Anda Nona Zong? Nona Zong apa? Nama margaku Sue. Aku Sue Ting-ting. Aku beritahu ya, sekarang juga suruh orang-orangmu ubah pesta ulang tahun tema ungu ini menjadi warna pink. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Nona, apa Anda salah tempat? Pesta di ruang perjamuan berlian hitam ini bukan untuk Anda. Aduh. Bukan untukku? Memangnya untukmu? Ayo, semuanya. Hancurkan semuanya. Aku akan menyuruhmu menata ulang. Hancurkan. Hentikan, hentikan. Jangan dihancurkan. Hentikan, jangan dihancurkan. Tidak bisa. Aduh, yang ini tidak boleh dihancurkan. Yang ini sangat mahal. Aku menghancurkan barang keluarga Sue kami. Kenapa kau panik? Pergi sana. Jangan menghalangi. Halo, cepat datang. Ada yang menghancurkan aula perjamuan. Kau masih ingin memberitahu Shen Ziheng ya? Mimpi saja. Xingyu, kau masuk dulu dan lihat apakah penataannya sudah sesuai. Aku akan ke gedung Sindu di sebelah, mengambil dokumen. Aku akan segera kembali. Ingat, layani Tuan Muda Shen dengan baik. Kali ini, dia memberi banyak hadiah. Baiklah, Kak Denden. Tenang saja. Kalau begitu, aku pergi dulu.
Gawat, Nona Jong. Ada yang merusak pesta ulang tahun Anda. Apa? Beraninya ada yang merusak pesta ulang tahunku. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Ayo, kita lihat. Aduh, habis sudah. Semuanya hancur. Kenapa kalian cuma bengong? Cepat suruh orang bereskan. Atur ulang. Aku mau semuanya pink. Mawar pink. Berlian pink. Bukan pita dan balon murahan ini. Cepat kerjakan. Kau salah tempat. Bintang pesta ini bukan kau. Kau tahu, pesta ini menghabiskan berapa banyak uang? Lebih dari 2 juta. Kalian menghancurkan begitu banyak barang. Siap-siap bayar ganti rugi. Ini diselenggarakan suamiku untukku, bukan aku. Siapa lagi? Aku. Tidak mungkin. Apa kita benar-benar salah merusak pesta ulang tahun? Ini. Manajer tadi bilang, pesta ini menghabiskan lebih dari 2 juta. Keluarga kita sekarang mana mungkin punya uang sebanyak itu? Aduh, Ting Ting, ini bagaimana ini? Ini tidak mungkin. Kalau kita memang salah tempat, lalu bagaimana dengan semua hadiah ini? Bukankah itu tas perhiasan dan kosmetik yang kita lihat Senzang beli? Hadiah-hadiah ini dibeli oleh Tuan Shen. Hanya saja karena... Oh, Teng Teng, Shen Shuan. Jangan-jangan dia selingkuh. Mungkinkah Shen Siheng punya pelakor di luar sana? Dan ulang tahunnya sama denganku? Si Shen Ziheng itu wajahnya terlihat jujur. Tidak disangka di belakang melakukan hal-hal serendah ini. Pantas saja, Shen Ziheng ingin menceraikan Ting Ting kita. Ternyata kamu pelakor yang bikin ulah. Pelakor tak tahu malu menggoda suami orang. Orang tuamu tidak mengajarimu apa itu, etika dan... Kenapa memukulku? Kamu yang pelakor. Hei, dia masih ngeyel. Kamu bukan pelakor. Kenapa Shen Ziheng mengadakan pesta ulang tahun untukmu? Sekarang aku menangkapmu basah di tempat kejadian. Masih keras kepala juga ya? Dasar bodoh. Habislah kau. Kalau aku tidak bertindak, kau pikir aku kucing sakit? Sakit sekali. Hei, tahan dia. Jangan biarkan pelakor ini kabur. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli kau siapa. Seorang pelakor tak tahu malu. Masih berani menantang istri sah di depannya. Benar-benar menjijikan. Masih muda, cantik juga. Kenapa tidak melakukan hal yang baik? Malah jadi pelakor orang lain dan merusak rumah tangga orang. Orang seperti ini memang pantas dihujat semua orang. Rekam. Lepaskan aku. Aku beritahu kalian. Kalian sebaiknya segera melepaskanku. Kalian tahu siapa aku? Nanti jangan sampai kalian menyesal. Masih berani menantang? Dasar wanita. Lepaskan aku. Diam. Kuenya enak ya? Pelakor. Ini kan Shen Ziheng yang menyiapkan kue ulang tahun ini khusus untukmu loh. Sudah berapa kali ku bilang padamu, apa kamu punya masalah di otakmu? Sudah ku bilang, aku dan Tuan Shen tidak punya hubungan apa-apa. Ini adalah pesta ulang tahun yang disiapkan keluargaku untukku. Jadi pelakor kok masih berani dan percaya diri begitu? Aku baru pertama kali melihat yang seperti ini. Sekarang juga aku akan memfotomu. Dan mengunggahnya ke internet. Biar kamu terkenal sekalian. Semua orang, lihatlah. Pelakor yang menghancurkan pernikahanku ini. Dia merayu suamiku agar suamiku menceraikanku. Lalu, dia menyuruh suamiku mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Sekarang aku menangkapnya basah. Tapi dia masih tidak mau mengaku. Nona Zong, gawat. Ada masalah di pesta ulang tahun. Cari mati. Shui Ting Ting ini, apa dia bosan hidup? Mari. Siap. Semua ikut aku masuk. Jangan biarkan siapapun di aula pesta. Siapapun. Berapa lama lagi sampai? Sekitar 10 menit. Tuan Shen, ada masalah. Keluarga Sui Ting Ting pergi membuat keributan di pesta ulang tahun sepupu Nona Zong. Benar-benar cari mati. Cepatlah, segera sampai di... Benar-benar tidak tahu malu. Aku dan Shen Ziheng baru bercerai beberapa hari. Sudah mengincar posisi nyonya muda keluarga Shen. Saking tidak sabarnya. Kalian berdua sudah lama pacaran ya? Berapa kali harus kubilang padamu, aku dan Tuan Shen sama sekali tidak ada hubungan. Aku juga bukan pelakor seperti yang kau bilang. Lepaskan aku. Masih berani menyela? Lepaskan aku. Shen Ziheng, bukankah karena kau? Dia bercerai dengan kakakku. Dulu dia sangat patuh pada kakakku. Sekarang tiba-tiba memutuskan untuk bercerai. Kalau bukan karena kau, karena siapa lagi?
Awalnya aku pikir Shen Jiheng hanya cemburu. Sesederhana itu. Sekarang sepertinya kalian berdua sudah bersekongkol sejak lama. Dasar sepasang bajingan. Selama keluarga Sui masih ada, jangan harap kamu bisa jadi pelakor. Aset Seng Siheng hanya milik keluarga Sui. Teng Teng, aku akan mengirim video-video itu ke akun-akun gosip untuk memperbesar masalah ini. Biarkan Shen Ziheng hancur reputasinya. Nanti, dia hanya bisa patuh. Dan kamu bisa mengendalikannya. Bagus. Aku pasti akan menghancurkan reputasi mereka berdua. Kalian, aku beritahu kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Masih berani berteriak? Baik. Aku lihat siapa yang cari mati berani menyentuh orangku. Nona Pesartsong, kenapa dia datang? Kakak, bagaimana? Kak? Sudah. Kelap dulu. Serahkan ini padaku. Kalian lagi. Terakhir kali kalian membuat keributan di museum koleksiku. Melukai kakek dan sekretarisku. Kali ini kalian membuat keributan lagi di pesta ulang tahun sepupuku. Kalian, apa tidak ingin hidup lagi? Sepupu Anda. Nona Zong. Saya rasa di antara kita mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kalau begitu, tamparan dariku ini apa juga kesalahpahaman? Kenapa kau langsung memukul orang? Orang yang mengganggu orangku, Zong Yuechi, ditampar itu masih ringan. Apa? Dia adalah Nona Besar Zong. Dia adalah putri tunggal dari keluarga mafia kota Hai. Jika kita mengganggunya, apa kita masih bisa hidup? Hari ini adalah pesta ulang tahun sepupuku. Kalian tidak hanya datang tanpa diundang, tapi juga bersekongkol untuk mempermalukannya. Kenapa? Kalian ingin cepat mati? Ternyata pesta ulang tahun hari ini adalah milik sepupu Nona Besar. Xue Tingting malah kegeeran, mengira itu miliknya sendiri. Sekarang malah jadi begini. Sudah menghancurkan banyak barang dan menyeret kami juga. Nona Zong, ini adalah pesta ulang tahun. Daftar barang yang rusak, mohon Anda periksa. Perkiraan kasar, barang-barang yang mereka hancurkan bernilai 1 juta. 1 juta? Ditambah kerusakan di museum koleksi waktu itu, totalnya 19 juta. Bagaimana? Mengingat hari ini adalah ulang tahun sepupuku, kalian bayar 19 juta ini, aku akan membiarkan kalian pergi utuh. Kalau tidak, anak buahku juga bukan orang sembarangan. Menayer, apakah ada rekaman CCTV aula pesta? CCTV 360 derajat di seluruh area. Seluruh proses sudah di-backup di USB ini. Bisa diserahkan ke polisi kapan saja. Bagus. Kalian pilih saja, bayar uangnya atau dipukuli dulu, lalu dikirim ke kantor polisi. Ting-ting, ini, bagaimana ini? Saya dan ibumu sudah tua, mana tahan disiksa begitu. Nona Besar Song, kami juga ingin menyelesaikannya dengan uang. Tapi Shen Ziheng sudah memblokir semua kartu keluarga kami. Kami benar-benar tidak bisa membayar 19 juta. Tidak punya uang tapi berani merusak barang sembarangan. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara lagi. Hajar. Hei, Nona Besar Zong. Aku akan bayar. Jangan buru-buru. Aku akan bayar. Semua barang di sini akan kubayar. Aku akan menyuruh Shen Ziheng datang sekarang untuk membayar uangnya. Kepadamu, dia punya banyak uang. Jangan bilang 19 juta. Bahkan ratusan juta pun dia bisa bayar. Apa dia punya masalah mental? Kau dan Tuan Muda Shen sudah bercerai. Nona Zong, Anda tidak bisa hanya melihat dari luarnya saja. Shen Ziheng melakukan semua ini adalah tanda dia cemburu. Dia terlalu mencintaiku. Makanya dia pura-pura bercerai. Dia hanya menungguku menyerah. Dan memintanya untuk rujuk. Beri aku waktu sebentar. Aku akan menelpon sekarang. Suruh dia datang membayar ganti rugi. Betul. Cepat, telepon dia. Cepat. Tunggu sebentar. Tunggu. Kenapa kamu berpikir aku akan membayar utangmu? Kamu terlalu banyak berharap. Shen Ziheng, kamu datang di saat yang tepat. Baiklah, kamu menang. Taktikmu menyelamatkan wanita dalam kesulitan. Di saat kritis ini, aku kagum. Begini saja, aku janji padamu. Mulai sekarang, aku akan berusaha untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan kakak senior. Kamu bisa memilikiku sepenuhnya. Tapi jika kamu ingin rujuk denganku, kamu harus menyetujui 3 syarat berikut. Pertama, berikan 19 juta untuk ganti rugi kepada Nona Zong dan lupakan masalah ini. Kedua, transfer semua aset atas namamu ke namaku. Terakhir,
Mulai sekarang, kamu jangan menggunakan taktik murahan seperti ini. Semua yang tadi. Suruh pengacara buat kontrak. Kita berdua tanda tangan. Aku tidak hanya akan rujuk denganmu. Aku juga akan mengabulkan 3 permintaanmu. Apa untungnya bagiku? Kamu sudah memilikiku. Mau apa lagi? Aku tidak seperti wanita matre di luar sana. Aku tidak mengincar uangmu. Aku hanya ingin merasa memiliki. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu tidak punya uang. Aku akan memberimu 3.500 yuan setiap bulan. Biar kamu bisa membelanjakannya sesukamu. Aku rasa kamu benar-benar sudah gila. Bagaimana kalau aku memberimu 250 yuan? Pergi daftar ke rumah sakit jiwa sana. Apa katamu? Shen Shiheng, hari ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Aku ini istrimu. Apa kamu benar-benar akan membiarkanku begitu saja? Mantan istri, kita sudah bercerai. Aku tidak punya tanggung jawab atau kewajiban untuk membantumu melunasi utang-utang ini. Aku sudah merendahkan diri memohon maaf padamu. Apa kamu masih mau aku berlutut memohon padamu? Tidak usah. Saya tidak pantas. Kamu bisa cari kakak seniormu, diskusikan baik-baik bagaimana cara mengumpulkan 19 juta ini. Ting-ting. Salahkan saya yang terlalu tidak berguna. Dana penelitian itu belum cair. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kakak senior, jangan khawatir. Saya punya cara. Shen Zheng, saya tanya sekali lagi. Apa kamu benar-benar tidak mau menerima tawaran saya? Jangan ganggu saya lagi. Kalau ada waktu, lebih baik kalian mohon pada Nazong. Selama kalian bisa membayar 19 juta ini, demi Tuan Muda Shen, saya bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi kalau tidak bisa lumpuh atau cacat. Siapa tahu. Saya Sui Tingting tidak mudah ditakut-takuti. Saya sudah lama berkecimpung di kota Hai. Saya punya koneksi sendiri. Masalah ini tidak akan menyulitkan saya. Kamu punya cara apa lagi? Kalian tunggu saja. Tuan Sun, Tuan Li. Kalian berdua selalu bilang mau berinvestasi pada saya kan? Hari ini kesempatannya datang. Pinjami saya 19 juta. Anggap saja itu investasi kalian. Maaf, uang ini tidak bisa dipinjam. Apa katamu? Minggu lalu kalian masih memohon-mohon mengundangku makan. Bilang ingin kesempatan investasi. Kenapa hari ini tiba-tiba berubah pikiran? Kalian harus tahu, mengeluarkan sedikit uang ini untuk membeli kehormatanku. Betapa besar kehormatan itu. Kenapa tidak segera memanfaatkan kesempatan ini? Tuan Li, ada beberapa orang benar-benar tidak tahu diri ya. Aku beritahu kamu, kami mengundangmu makan itu karena ingin kamu menjembatani agar bisa berhubungan dengan Tuan Shen. Kalau tidak, siapa yang akan peduli dengan wanita boros sepertimu? Apa? Kalian sebelumnya memberi hadiah dan mengundang makan. Itu karena Shen Ziheng. Tapi sekarang, kamu tidak bernilai sepeser pun. Bahkan kemampuan dasar untuk melunasi utang pun tidak punya. Masih berpikir ingin meminjam uang, benar-benar bodoh. Tuan Sun, Tuan Li, bisnis tidak perlu mencari yang jauh. Selama proyeknya cocok, grup Shen kami sangat senang untuk bekerja sama dan meraih keuntungan bersama. Baik. Tuan Shen, besok bisakah kita membahasnya lebih lanjut di perusahaan? Tuan Shen, kapanpun Anda siap. Saya siap kapan saja. Setelah semua ini selesai, kita akan bicara lebih detail. Baik. Kalian semua ini memang orang-orang mata duitan. Baiklah, karena kalian sangat mencintai uang, aku, Sui Tingting, akan memberikan kalian sebuah kesempatan untuk mendekati orang penting. Lihat baik-baik. Ini Peng Shuai. Lulusan terbaik dari Universitas Ivy League, talenta, riset ilmiah top dari luar negeri. Dia bisa menjamin aku. Betul, aku bisa menjamin Ting-Ting. Meskipun Ting-Ting tidak bisa melunasi jumlah ini, setelah dana riset ilmiahku yang ratusan juta tiba, aku juga bisa mengganti rugi kalian beserta bunganya. Dan selama kalian hari ini bisa membantu Ting-Ting melewati kesulitan ini, aku bisa memberikan kalian sebuah kesempatan untuk berkolaborasi denganku. Asal kalian mengeluarkan 19 juta, aku akan membawa kalian menjadi besar dan kuat di masa depan. 19 juta? Tidak bisa. 19 juta tidak bisa. Oh, benar juga. Dengan statusku, 19 juta itu agak sedikit. Kalau begitu, aku akan menjamin 50 juta. Tapi kalian harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jangan sampai memberitahu siapapun. Mungkin kamu salah paham ya. Jaminanmu sama sekali tidak bernilai. Tidak ada harganya. Apa kamu tahu berapa banyak proyek penelitian yang aku punya di luar negeri? Jaringan dan sumber dayaku tidak bisa kalian bayangkan. Tidak bisa kalian bayangkan. Jangan mengada-ada, Peng Shuai. Lihat, ini apa? Ini dari postingan teman sekelasku di luar negeri. Kamu, Peng Shuai, hanyalah penipu penelitian. Adapun proyek penelitianmu itu juga dibuat dengan membayar orang. Memang khusus untuk menipu orang. Benar. Dia memang penipu sejati. Dia kembali ke negara ini untuk menghindari utang.
Apa yang mereka katakan itu benar? Ting Ting. Bukan. Mereka memfitnah aku. Memfitnah? Kalau begitu, lihat ini lagi. Apa kamu berani bilang orang di foto ini bukan kamu? Daftar buronan? Apalagi yang bisa kamu katakan? Benar-benar lucu sekali. Buronan kembali ke negara, menggoda istri orang. Sue Tingting benar-benar tidak punya otak. Meninggalkan suami sebaik Tuan Shen, malah memilih seorang buronan. Saling mencintai ya. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Ting Ting. Aku juga sudah tidak punya pilihan. Asal kamu mau membantu melunasi utangku, aku masih bisa menikahimu. Sampai sekarang, kamu masih bermimpi di siang bolong? Kamu membuatku sengsara begini. Uang habis, rumah hilang. Masih mau memanfaatkanku untuk melunasi utangmu? Dasar bajingan, kamu membuat putriku bercerai. Kamu juga menipu perasaan putriku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah begini, kamu masih mau jadi menantu keluarga Sue? Kamu benar-benar bermimpi di siang bolong. Mama. Wen Juan. Ma. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien punya riwayat penyakit jantung sebelumnya. Apa kalian tahu? Apa? Ibuku punya penyakit jantung. Dokter, istriku selalu sehat-sehat saja. Hari ini hanya sedikit panik, sedikit marah. Kok bisa jadi penyakit jantung? Pasien sebelumnya mungkin. Tidak ada gejala yang jelas. Penyakit jantung kadang-kadang latih. Gejolak emosi kali ini mungkin memicu penyakitnya. Kami perlu segera mengatur operasi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kalian keluarga pasien, siapkan dulu 500.000. Dan keluarga Peng Jiani. Saya di sini. Apa, uangmu sudah terkumpul? Operasi harus segera diatur. Jika tidak, begitu penyakitnya tertunda, konsekuensinya tidak membayangkan. Dokter, saya akan secepatnya. Anda harus menyelamatkan putri saya. Tenang, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ting Ting, kamu harus membantuku. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun. Jiani tidak bisa tanpa uang untuk berobat. Kenapa kamu masih di sini? Semua karena kamu membuat ibuku marah sampai sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku harus memberimu pelajaran. Shekai, cepat pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, adikku akan memukulmu sampai mati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu belum pergi juga? Ting Ting. Lihatlah keluarga kita sekarang berutang begitu banyak. Jantung ibumu harus dioperasi. Bagaimana kalau kamu coba memohon lagi pada Shen Ziheng? Dia hanya cemburu padamu dan Peng Shuai, makanya dia bersikap begitu padamu. Kalau kamu sekarang putus hubungan dengan Peng Shuai, dia pasti akan menerimamu kembali. Betul, Kak. Keluarga kita dalam kesulitan sekarang. Hanya Shen Ziheng yang bisa menyelesaikannya. Bagaimana kalau kamu coba memohon lagi padanya? Baiklah, aku akan coba. Hei, Nona, Anda tidak boleh masuk. Aku istri Shen Ziheng. Biarkan aku masuk. Istri Tuan Shen, katamu? Bulan ini, aku sudah bertemu 30 orang yang mengaku istri Tuan Shen. Pergi sana, jangan menghalangi di sini. Orang sepertimu sudah sering kulihat. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku memaksamu pergi. Hei, kau. Cepat pergi. Shen Ziheng. Hei, Shen Ziheng. Hei, Anda tidak boleh masuk. Hei. Shen Ziheng. Berhenti. Shen Ziheng. Tunggu dulu. Ziheng. Aku sudah benar-benar memutuskan hubunganku dengan Peng Shuai. Aku sudah mengerti. Aku bersedia kembali dan hidup baik denganmu. Apa kamu lupa kita sudah bercerai? Tidak ada hubungan apapun di antara kita. Kalau kamu terus menggangguku, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasihan. Ziheng, semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku minta maaf dengan tulus padamu. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Asal kamu mau rujuk, aku akan menyetujui semua permintaanmu. Menurutmu itu mungkin? Sampai di titik ini, semuanya adalah ulahmu sendiri. Aku sudah memberitahu pengacara He untuk menuntut seluruh keluargamu. Uang tunai, jam tangan, mobil, dan lain-lain yang kalian ambil selama ini. Kalau dalam seminggu ini kamu tidak mengembalikannya padaku, aku tidak keberatan membuat kalian semua masuk penjara. Shen Ziheng, Shen Ziheng. Shen Ziheng,
Kamu sudah membuatku menderita seperti ini. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Dokter, tempat tidur nomor 15. Situasinya kritis. Ada apa dengan istriku? Kalian cepat kumpulkan uang sekarang. Pasien bisa membutuhkan operasi kapan saja. Aduh, kakakmu itu, dia belum kembali ini. Aduh. Ayah, aku punya ide. Hah? Aku akan menjual mobil ini. Seharusnya cukup untuk biaya operasi. Cepat pergi, cepat. Bagus. Istriku, kamu harus bertahan ya istriku. Shen Jiheng, selama kamu mati, Xue Tingting pasti akan mencari cara untuk mendapatkan harta. Dengan begitu, Jiani juga akan selamat. Shui Kai, kenapa kamu? Shui Kai, kenapa kamu? Shui Kai, maaf ya. Aku kira itu Shen Ziyang. Kamu jangan salahkan aku ya. Jiani butuh uang untuk berobat. Aku juga tidak punya pilihan lain. Pinjam mobilnya dulu untuk dijual dan bayar utang. Nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan menggantinya. Pergi ke Taman Heian. Baik. Shukai. Hei, bangun. Telepon ambulans dulu, baru telepon polisi. Baik. Shukai. Ting Ting, bagaimana? Nona Zong. Kalian berdua pasti Xue Jie dan Xue Tingting kan? Hah? Kami polisi. Ini kartu identitas kami. Kalian dicurigai melakukan penyerobotan properti orang lain secara ilegal dan perusakan barang dengan sengaja. Menyebabkan kerugian finansial besar bagi Nona Zong. Menyebabkan kerugian finansial besar bagi Nona Zong. Menyebabkan kerugian finansial besar bagi Nona Zong. Sekarang, kami akan menangkap kalian sesuai hukum. Shen Ziheng yang menyuruhmu datang, kan? Nona Zong, tolong lepaskan keluarga kami. Saat kalian menghancurkan barang-barang sembarangan, seharusnya kalian sudah memikirkan akibatnya hari ini. Bawa mereka. Hei, Nona Zong, Nona Zong. Bisakah ditambah lagi? Uang ini sangat kubutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Tidak bisa ditambah. Mobilmu ini dokumennya bagaimana? Tidak ada surat-surat. Siapa tahu dari mana asalnya. Itu mobilnya tidak jadi dibeli. Cepat pergi. Hei bos, aku jual. 100.000. Ya 100.000. Kamu tidak bisa menjualnya lagi. Kamu siapa? Shen Ziheng. Peng Shuai kan? Kamu dicurigai melakukan penyerangan yang disengaja dan pencurian. Sekarang kamu ditangkap sesuai hukum. Aku tidak. Masih berani menyela? Rekaman CCTV di parkiran bawah tanah menunjukkan semuanya dengan jelas. Apalagi yang bisa kamu katakan? Shui Kai dipukul sampai pendarahan otak olehmu. Sekarang dia masih di ICU rumah sakit. Sudah waktunya kamu menebus dosa. Shen Jiang, ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan sengsara begini. Tuan Shen, Tsai Wenjuan, dan Sui Kai, operasi keduanya berhasil. Untuk sementara tidak ada bahaya bagi nyawa mereka. Tapi Peng Jiani terlalu lama tertunda. Mungkin tidak akan sadar lagi. Baik, aku mengerti. Sampai sekarang, kamu masih hidup di duniamu sendiri. Bawa dia pergi. Shen Ziheng, aku tidak akan memaafkanmu. Dasar pria tampan. Tunggu saja pembalasanku. Siapa menabur angin, dia menuai badai.